Episode 22. Gagak api musim dingin. Semua orang terkejut dengan tindakan Ling Su. Dalam seluruh pertempuran, Ling Su menciptakan malapetaka. The Stone Gravel Beast King berteriak dan menerkam ke Ling Su, tetapi Xie Qian langsung tahu apa niat Ling Su. Pedangnya bergema dan pancarannya meledak saat itu terikat erat dengan Raja Batu Kerikil Batu. Tiba-tiba, ledakan yang jauh lebih kuat beresonansi seperti badai. Semua binatang batu kerikil disapu abis seolah-olah mereka dipukul oleh palu dan mereka masing-masing jatuh ke tanah satu persatu dan berubah menjadi tumpukan pasir. Seperti bilah merah dan perak yang saling terkait, Ling Su mengiris tahu itu. Flamingo itu berlari dengan kecepatan penuh seperti bola api yang mengamuk. Di atasnya, Ling Su seperti pisau es yang dingin. Beast Stone Gravel Beast raksasa itu seperti kertas tipis di depannya. Sinar merah dan perak melesat seperti pensil. Tiba-tiba, visi Ling Su bergetar ketika beberapa siluet muncul. Murid-muridnya mengerut. Akhirnya ketemu kalian semua. Seorang lelaki tua duduk di kursi roda hanya beberapa meter di depan tebing yang rusak. Di matanya yang luas dan kosong, ada seringai di wajahnya. Flamingo, ayo pergi. Ling Su mengaum bergema di angin. Mata Flamingo menyala. Awalnya perjalanan dengan kecepatan angin tapi sekarang, itu meningkat lagi. Ling Su hanya merasakan hal-hal memudar melewatinya dengan cepat ketika mereka berubah buram. Menyambut angin, dia merasa ditekan dan mati lemas. Peluit di antara telinganya terdengar seperti guntur, memekakkan telinga. Tapi Ling Su tidak takut. Sebaliknya, dia mendidih dengan niat untuk bertarung. Dia tahu, lawannya jauh lebih kuat darinya. Ki dari lawannya seperti jurang dari kolam dingin yang dingin. Ling Su tidak tahu harus menyerang kemana. Setelah berkeliaran selama bertahun-tahun, Ling Su menjadi lebih kejam saat pengalamannya menumpuk. Dia jelas siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak. Dia memiliki temperamen pendek tetapi dia tidak akan pernah menyinggung lawan yang dia tahu dia tidak bisa. Ini juga sebabnya dia bisa hidup begitu lama. Dan pikiran buta di depannya ini adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Di masa lalu, dia akan berbalik dan pergi. Tapi, hatinya terbakar semangat untuk bertarung. Ya, kamu bukan lawannya. Tapi, Ling Su, kamu takut. Apakah kamu takut? Apakah kamu seorang pengecut? Apakah tangan kamu gemetaran? Apakah tekad kamu masih kuat? Apakah tujuan kamu masih berkilauan dengan cahaya? Suara ledakan udara yang menghancurkan di telinga, seperti guntur, menyebabkan bagian luarnya sepenuhnya terisolasi, tetapi menyebabkan hatinya menjadi sangat jernih. Rasanya seperti merasakan tekad Ling Su, ketika Flamingo tiba-tiba menjerit tajam, seperti ujung pisau yang memotong awan, menyebabkan hati semua orang menggigil. Flamingo, apakah kamu ingin maju? Flamingo, apakah kamu merindukan pertempuran? Flamingo, apakah kamu akan selamanya berani dan tidak takut? Lari berkecepatan tinggi membuat pandangannya bergetar hebat sehingga menyebabkan semuanya menjadi tidak jelas, tetapi di wajah Ling Su, dia benar-benar memperlihatkan senyum cerah. Senyum itu seperti matahari, seperti kobaran api, pemuda itu gagah berani, pemuda itu teguh dan tak tergoyahkan seperti baja. Flamingo meminjam kekuatan inersia, cakar pada tipisnya, membuka lebar, dengan ganas menggali ke dalam tanah, sosok merah berapi itu tiba-tiba naik dengan tajam, seperti api amarah yang sembrono, membawa serta pemuda berambut perak itu, dengan berani memanjat tebing ke arah lelaki tua di kursi roda. Rambut perak menari-nari liar, tombak keluar seperti naga, bersiul di udara. Seluruh langit tiba-tiba cerah oleh cahaya mencolok keperakan, dengan cepat tiba. Langit dan bumi kehilangan kemegahannya, hanya mata berwarna oranye jernih. Tombak itu, disebut keadilan asal Corpers. Tang Tian tidak memperhatikan pertempuran, fokusnya ditempatkan sepenuhnya pada dua orang di depannya, dia bisa mendengar lolongan Little Susu, tetapi, pikirannya tidak goyah karenanya. Tang Tian dalam mode pertempuran adalah yang paling menakutkan. Dia seperti seorang pemburu yang berpengalaman, menatap langsung ke mangsanya, hatinya dengan cepat merencanakan, menemukan kesempatan untuk bergerak. Kedua musuh jelas tidak lemah, tetapi dengan Bing dan Ghost Claw sebagai mitranya, sayangnya Magic Flute tidak ada, jika tidak persentase kemenangan bahkan lebih besar. Tetapi Tang Tian pada saat itu tidak peduli tentang itu. Tatapan Tang Tian mendarat di tubuh pemuda putih pucat itu, melihatnya, pemuda yang sakit-sakitan ini adalah penguji terobosan yang baik. Paman, kamu dan Ghost Claw, berapa lama untuk membunuh yang kecil itu? Tang Tian bertanya. Dengan Sky Tiger, Paman Bing seperti harimau dengan sayap, kekuatannya meningkat tajam. Menambahkan pada Ghost Claw, untuk mengalahkan pria muda yang sakit-sakitan itu, tampaknya tidak menjadi masalah. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa lama bagi kedua lelaki itu untuk bergandengan tangan, untuk mengeluarkan pemuda itu? Tang Tian tahu kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang yang tampak galak. Waktu yang diperlukan untuk Bing dan Ghost Claw untuk membunuh pemuda yang sakit itu, itulah saatnya ia harus menahan lawan. 5 menit. Bing berpikir dan berkata. Dia tidak keberatan dengan rencana pertempuran Tang Tian karena rencana ini terlihat cukup dapat diandalkan. Dengan kekuatan Tang Tian saat ini, untuk menjadi Terminator, itu agak sulit. Tapi bocah ini memiliki intuisi yang tak terduga, memungkinkannya untuk menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi penunda. Dan, berpikir tentang pertempuran yang akan datang, Bing penuh harapan.
Sebelumnya, dalam pertempuran dengan King Kong, ia tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Untuk keluar sekuat tenaga, dan hasratnya untuk bertarung, adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh seniman bela diri biasa. Sekarang dengan Sky Tiger, keinginannya untuk bertarung semakin kuat. 5 menit. Tang Tian menatap pria parubaya yang ditutupi jubah hitam. Orang dengan gagak api telah mengidentifikasi dirinya. Firecrow Headsman, Guodong, daftar Road Roadanker 9928. Seniman bela diri Heaven Road List, setelah memikirkannya, menyebabkan Tang Tian menjadi sangat bersemangat. Untuk dapat menyilangkan pedang dengan seorang seniman bela diri yang kuat, itu memungkinkannya untuk mengetahui kekuatannya sendiri, untuk dapat menentukan seberapa banyak dia benar-benar meningkat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ranker seniman bela diri. Heaven Road List, peringkat 9928. Ayo, coba kulihat, seberapa kuat dirimu. Niat bertarung Tang Tian melonjak, saat dia mulai melihat merah dan dia bergegas keluar. Saat Tang Tian bergegas, Guodong segera merasakannya. Wajah Guodong berubah, dia tidak berpikir bahwa posisinya akan diketahui oleh seseorang. Mungkin karena dia sebelumnya tertarik oleh pria agresif pada serangan flamingo yang luar biasa, dan pada periode waktu itu dia benar-benar santai, tetapi orang yang menyelinap serangan itu sama sekali tidak lemah. Guodong, yang bernama Firecrow Headsman, pembunuh bayaran, memiliki banyak pengalaman pertempuran. Ketika hatinya bergetar, dia tahu itu berbahaya. Guodong tidak terkejut, dan setelah beberapa saat, tangannya diam-diam memegang pedang merah. Harta karun perak teratas Corvus Constellation, Cold Fire Crowsword. Lapisan tipis api merah, muncul di tubuh pedang. Guodong bahkan tidak melihat, dan pedangnya memotong ke arah punggungnya. Cold Fire Crowsword merilis busur merah gelap seperti sayap burung gagak api yang menyebar, diam-diam terbang ke arah Tang Tian. Tang Tian berteriak, telapak tangan kanannya terbalik, kailnya menyukai 5 jari, membawa percikan api yang mencolok, berbenturan langsung dengan sinar busur pedang gagak api. Pop! Suara tabrakan itu sangat ringan sehingga seperti menghabisi lilin. Tapi Tang Tian bisa merasakan ki yang sangat negatif, benar-benar mengalahkan kekuatan sejatinya, langsung bertabrakan di pundaknya, di saat berikutnya, seolah-olah bahu kanannya membeku. Tang Tian diam-diam tercengang, itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan ki yang aneh. Apa ini? Guodong tersentak pada kenyataan bahwa lawannya benar-benar bisa membuat percikan api di udara dengan teknik cakar, itu mengejutkannya tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan dan kekuatan jari-jarinya. Tapi itu tidak ada yang hebat dibandingkan dengan api musim dingin. Guodong tersenyum sinis. Burung gagak api musim dingin yang agung membawa api yang dingin. Ini adalah nyala api yang sangat yin dan jahat. Tanpa pengalaman, seseorang juga akan terkena dampaknya. Setelah api dingin memasuki saluran kamu, itu akan memperpanjang jalannya seperti racun. Murid-murid Guodong mengerut. Tang Tian menerekamnya sekali lagi. Bajingan ini, dia tidak terpengaruh oleh api dingin. Itu aneh. Guodong mengerutkan kening tanpa sadar. Lawan itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia kira. Tapi, dia tidak sepenuhnya mengandalkan pedang gagak api yang dingin ini untuk masuk ke daftar Heaven's Road. Dia baru saja akan menyerang ketika dia melihat dua siluet muncul tepat di samping Guo Yu. Segera, ekspresi wajahnya berubah. Target lawan adalah Xiao Yu. Dalam sekejap mata, dia melihat niat Tang Tian. Guodong sangat marah. Guo Yu bukan hanya keponakannya, dia adalah pewarisnya. Dia telah menaruh semua harapannya pada Guo Yu. Namun bajingan ini sedang merencanakan Xiao Yu. Guodong bersiul ketika api pedang gagak api yang dingin tumbuh di tangannya. Kehadiran tak terlihat menutupi tanah secara instan. Cahaya merah gelap dari pedang gagak api memuntahkan dari pedang dan ke langit. Cahaya merah gelap dari pedang gagak api ini jatuh dari langit dan meledak. Majestic Interfire Crow. Tak terhitung jumlah hujan merah gelap turun dalam badai yang mengembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Setiap hal yang disentuh hujan merah gelap, membeku. Pedang Guodong menyelimuti semua orang di dalamnya. Dalam beberapa saat, tubuh Tang Tian tertutupi oleh hujan merah gelap. Tubuhnya membeku. Dia terkejut menyadari kekuatan sejati dalam dirinya juga membeku. Kekuatan sejati dibekukan. Sama seperti Tang Tian terkejut, roh bela diri peringkat perak di dalam dirinya bergetar kuat dan memancarkan sinar putih perak. Tempat sinar perak bersinar, kekuatan sejati mendapatkan kembali kemampuannya untuk mengalir dengan cepat. Tang Tian menghela nafas lega. Dari sudut matanya, dia melihat dua siluet melewatinya seperti embusan angin, mereka Bing dan Ghost Claw. Dia bersemangat sekarang, karena keinginannya untuk melawan bangkit. Memang, dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat peringkat 9928 dalam daftar. Dia kuat. Tang Tian tidak mundur atau takut padanya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Untuk dapat bertarung dengan seorang seniman bela diri yang kuat adalah suatu kesenangan baginya. Kalahkan dia. Aku harus mengalahkannya. Seolah ada suara berteriak di dalam dirinya. Setiap sel di tubuh Tang Tian gembira untuk bertarung. Perasaannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya sekarang. Tapi, sekarang, Tang Tian seperti gunung berapi meletus. Dia memuntahkan dengan tekad penuh untuk bertarung. Darahnya mendidih panas. Bahkan tulang dan tendonnya seperti baja terbakar merah.
Indra, apa itu? Wajah Tang Tian yang kejam dan bangga menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi putih lurusnya. Old Crow, sekarang giliran pemuda yang seperti dewa ini. Tang Tian Fire Skite Ghost Claw membawa sederet percikan api, ia telah meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Pada saat berikutnya, semua di sekitar Guodong adalah bayangan perak dan percikan terang. Tang Tian tidak menjadi bersemangat dan menjadi tidak rasional karena darahnya mendidih, tapi itu adalah niat bertarungnya yang menyala-nyala. Baru saja dua pukulan pedang membuat Tang Tian mengerti, kekuatan lawan relatif kuat. Hanya dengan mengandalkan Fire Skite Ghost Claw yang belum dia latih hingga tingkat Grandmaster, itu sama sekali tidak bisa membahayakan Guodong. Tapi Tang Tian tidak sepenuhnya bergantung pada itu, selain intuisinya yang mencengangkan, kecepatannya sangat cepat, setelah menyerap darah malaikat dan darah kerdil, kecepatannya telah melompat di tingkat untuk menjadi salah satu kecepatan maks kedudukan tertinggi. Dan setelah dia berhasil menembus ke tingkat ke-6, semua sifat di seluruh tubuhnya meningkat setingkat. Kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang bahkan lebih mencengangkan. Tang Tian menunjukkan kecepatannya ke kecemerlangan ekstrim, selain peningkatan kecepatan yang memungkinkannya memiliki kemampuan untuk melakukan langkah pertama, faktor yang lebih penting adalah ritme pertempurannya menjadi lebih cepat. Semakin cepat ritme pertempuran, semakin pendek waktu yang diberikan kepada lawan untuk berpikir, dengan cara itu, intuisinya yang mendominasi, dapat dibawa keluar untuk menggunakan lebih banyak lagi. Tang Tian berputar di sekitar Guodong, menggunakan Fire Skite Ghost Claw secara acak dari segala arah, mencakar ke arah Guodong. Baju besi peakok telah memungkinkan tubuh Tang Tian menjadi lebih lincah dan gesit, karena sepenuhnya melengkapi kelemahan Tang Tian dalam seni tubuh ringan. Bulu-bulu pada baju besi merak, berfluktuasi terus-menerus, dan Tang Tian bisa merasakan bahwa dia seperti ikan, ke arah manapun dia bergerak, dia masih gesit dan bebas. Dalam sepatu Guodong, seolah-olah ada musuh yang datang dari segala arah. Guodong diam-diam terkejut, kecepatan yang sangat cepat. Bukannya dia belum pernah melihat seorang seniman bela diri yang kuat dalam seni tubuh ringan sebelumnya, tetapi dia benar-benar terkejut dengan kecepatan Tang Tian. Tapi, Guodong dengan cepat menenangkan dirinya, pedang gagak api yang dingin terus berputar, seberkas lingkaran api merah gelap, memuntahkan kakinya, kecepatan menyebar dengan cepat keluar. Api di bawah kakinya, tiba-tiba meledakkan garis api, garis yang mengikuti tubuh Guodong berputar satu putaran, dan sekali lagi bergabung kembali dengan kobaran api di kakinya. Pada saat yang sama, 10 garis api dimuntahkan, membentuk jaring api yang luas di sekitar Guodong. Ding ding ding. Pemogokan terkonsentrasi, terus-menerus menghantam jaring api, percikan yang tak terhitung jumlahnya meledak, itu agak menyenangkan untuk ditonton. Sosok Tang Tian, mengitari Guodong dengan cepat, tetapi terlepas dari bagaimana ia melepaskan cakar, jaring api yang tampak sederhana dan kasar, tidak bergerak. Guodong memandang Tang Tian dengan dingin, meskipun pemuda di depannya memiliki kecepatan yang mengejutkan, ia tidak memiliki sarana untuk melepaskan serangan yang kuat dan tegas, sehingga ia tidak dapat melepaskan kekuatan kecepatan. Tatapan Guodong langsung mendarat di Guoyu. Ketika dia melihat Sky Tiger, dia tidak bisa membantu tetapi menghela napas lega, standar seniman bela diri mekanik tidak begitu tinggi. Tapi Jenderal Roh tua yang tampak lemah itu, telah menarik perhatian Guodong. Teknik bela diri Jenderal Roh, persis sama dengan pria muda yang menyerangnya. Tapi, Guodong terkejut, teknik bela diri kelas Grandmaster. Teknik bela diri yang sama persis, tetapi ditampilkan oleh dua tangan yang berbeda, kekuatannya sama sekali berbeda, ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang teknik bela diri dua orang, berada pada level yang sama sekali berbeda. Teknik cakar yang sengit dan meledak. Mata Guodong berkedip, teknik cakar yang menakutkan, jarang terlihat. Roh jenderal ini, pasti seseorang di masa jayanya. Meskipun dia memuji mereka, Guodong telah santai, meskipun roh umum itu kuat, tetapi hanya dengan bergantung pada roh umum, untuk mencoba dan mengalahkan Xiao Yu, itu tidak akan begitu mudah. Kamu semua memandang rendah Xiao Yu. Guodong santai, tatapannya mendarat pada Xiao Yu, penuh dengan antisipasi. Mata hitam besar Xiao Yu melebar, pada suatu saat, ia mulai menggunakan pedang yang tampak lemah di tangan kanannya yang kurus. Pedang ini tampak kurus dan halus seperti sayap jangkrik, hampir transparan. Pergelangan tangannya berputar, pedang itu menusuk ke depan tanpa sedikit asap api ki. Ding! Antara Ghost Claw dan ujung pedang, bola cahaya berkilau meledak. Pada standar teknik cakar Ghost Claw, dia sebenarnya tidak mendapatkan manfaat dari serangan ini. Mata Ghost Claw mendidih. Menggunakan 10 jarinya yang keriput, ia menciptakan percikan api dan siluet cakar yang tak terhitung jumlahnya di langit. Suara nyaring yang memekakkan telinga bergema. Guoyu mempertahankan ketenangannya. Mengguncang pedang di tangannya sedikit, gagak api merah tumpul terbang keluar dari pedangnya dan masuk ke cakar Ghost Claw. Bang! Setiap kali api berkokok dan Fire Skite Ghost Claw bertabrakan, keduanya bergetar. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan lebih dari 10 kali ketika beberapa ledakan kekuatan yang mengejutkan meletus di antara keduanya. Guoyu yang selalu terlihat sakit dan pucat sekarang dicat dengan semburat merah. Matanya yang hitam dan cerah tidak penuh niat untuk membunuh. Keras kepala lawannya jauh melampaui imajinasinya. Pedang transparannya berkilau dengan api merah kusam.
Menempatkan pedang api menyala di antara alisnya, dia berteriak dengan wajah serius, tidak berbentuk. Mata Guodong tiba-tiba bersinar. Dia selalu tahu Xiao Yu telah melatih teknik pembunuhan ini, tetapi dia tidak pernah melihat Xiao Yu menggunakannya. Setiap kali dia bertanya kepada Xiao Yu tentang hal itu, bajingan ini selalu menatapnya dengan polos. Ini sangat menyenangkan. Tanpa bentuk. Nama yang bagus. Bang! Pedang menyala merah gelap meletus dan langsung menelan tubuh Guo Yu. Ini. Mata Guodong melebar. Nyala api menyebar sebagai sinar gagak api merah gelap muncul di belakang punggung Guo Yu. Tubuh gagak api berwarna merah gelap. Ketika ia melebarkan sayapnya, pupil matanya yang hitam seolah-olah hilang dalam jurang. Tubuh Guo Yu dipancarkan gelombang. Udara di sekitarnya berputar dan menyebabkan tubuhnya menjadi buram. Guo Yu tampak galak saat dia bergumam, tebasan tak berbentuk. Pedang vertikal di depannya tiba-tiba menebas. Wajah pedang transparan, dimuntahkan dari ujung pedang dan diiris, lurus ke arah Ghost Claw. Dimanapun wajah pedang diiris, tanah akan terbang, sementara parit yang sangat dalam dan lurus, cepat menusuk ke depan di tanah. Mata Ghost Claw tiba-tiba memancarkan cahaya, kedua cakar memunculkan percikan api, percikan merah dengan cepat menjadi berwarna perak, keduanya lampu menyala, menghasilkan keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul di depannya. Saat kedua sinar cahaya perak bergabung, wajah pedang transparan itu bergegas ke Ghost Claw, nyaris tidak bertabrakan dengan cakar Ghost Claw. Sinar cahaya yang menyilaukan langsung menyelimuti Ghost Claw dan tubuh Guo Yu. Seluruh tempat menjadi putih. Pikiran wanita berpakaian hitam itu kosong, serangan Lingsu yang tak kenal takut tampak seperti sinar petir, menusuk langsung di depannya, begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengangkat pikiran perlawanan. Sinar perak menyilaukan yang dibentuk oleh ujung tombak, mencerahkan sepanjang malam. Pikirannya kosong. Berdengung. Suara string yang suram dan kuat, tiba-tiba terdengar. Orang tua Blind Chot benar-benar tidak sadar, ketika dia menarik benang erhu. Suara suram dan berduka, mengalir keluar dari jari-jarinya. Seolah-olah waktu mulai membeku, tombak Lingsu yang luar biasa agresif, sebenarnya melambat. Seolah-olah tombak itu menusuk menjadi cairan kental. Orang tua Blind Chot yang instan menarik erhunya, seluruh medan perang menjadi sangat sunyi, terlepas dari apakah itu binatang batu kerikil atau penduduk desa, semua orang berhenti. Melodi sedih, menyelimuti seluruh medan perang. Tali busur halus seperti air. Blind Chot wajah orang tua itu, memperlihatkan kesedihan yang dalam, rongga bola matanya yang berlubang, mengalirkan dua jenis air mata. Hati wanita berpakaian hitam itu diliputi kejutan, tubuhnya tidak bisa bergerak, bahkan mengendalikan satu jari pun mustahil. Dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dikendalikan oleh seseorang, air matanya mengalir keluar tanpa henti. Rasanya seperti mimpi buruk, perasaan ini menyebabkan hatinya dipenuhi rasa takut. Tidak, aku tidak menginginkan perasaan ini. Semua binatang berkerikil batu berdiri di sana dengan kosong, sementara semua penduduk desa memiliki air mata keluar dari mata mereka, semua orang dipenuhi dengan kesedihan. Xie Qing menatap kaget pada sosok yang duduk di kursi roda, dia akhirnya mengenali, siapa lelaki tua itu. Sorrowful Blind Chot. Orang tua Blind Chot, atau dikenal sebagai Sorrowful Blind Chot. Daftar Heaven Road berada di peringkat 9.900, artis bela diri jenis suara ini yang jauh lebih kuat dari Guodong. Qin Blind kesedihan. Jadi ini adalah perasaan duka. Xie Qing melakukan yang terbaik untuk menahan melodi, otaknya masih terjaga, tetapi wajahnya lembab, untuk beberapa alasan, air matanya menetes. Semua kesedihan yang terlupakan dalam ingatannya perlahan-lahan terbuka seperti sebuah buku tua berdebu di balik terbuka lagi. Sangat menakutkan. Tombak Lingsu, tiba-tiba melambat karena itu. Saat melodi dibunyikan, seolah-olah hati Lingsu digenggam erat oleh tangan yang tidak berbentuk. Kesedihan tak terukur, muncul dari hatinya. Wajah guru, tampilan kecewa itu. Kegelapan tak berujung. Sebelumnya mengingatkannya pada rasa sakit dan penderitaannya. Saat dia membuang dirinya sendiri. Air mata seperti ember air, menyembur keluar. Guru. Sedikit Su merindukanmu. Visi Lingsu berantakan, dia tahu itu adalah metode lawan, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyerang ke depan, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba dia tidak bisa melepaskan diri dari kesedihan, itu menggerogoti setiap sudut hatinya. Citra gurunya begitu jelas sehingga dia merasa bisa menyentuhnya. Lingsu berdiri di sana dengan bodoh, meskipun itu hanya ilusi, untuk dapat melihat guru seperti itu, dia juga berharap untuk itu. Tiba-tiba, Lingsu menyaksikan dengan ketakutan, ketika ujung tombak tiba-tiba keluar dari dada gurunya. Tidak, mata Lingsu pecah. Gurunya berdiri di genangan darah tak percaya, punggung tinggi dan tinggi, diselimuti kegelapan, suaranya penuh penyesalan saat dia berkata, jadi ini tombak laut yang menunjuk. Sayang sekali, aku pikir itu kuat, tetapi tidak dapat memuaskan aku. Tapi, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan mempermalukannya, karena, tidak cocok untuk aku gunakan. Petik 2. Tidak, kamu brengsek. Dipenuhi dengan air mata, Lingsu berteriak marah. Tetapi sosok itu berbalik dan pergi seolah dia tidak pernah mendengarnya. Setelah beberapa saat, guru berjuang keluar dari genangan darah, ia menutupi luka dada, karena darah terus mengalir keluar dari ujung jarinya.
Dia mengambil pil obat, dan menelannya. Itu adalah mukjizat, darahnya berhenti mengalir, tetapi guru masih tampak seperti menua sepanjang malam. Batuk tua guru yang akrab yang keluar siang dan malam, membuat Ling Su akhirnya menyadari, mengapa guru selalu merasa sangat lemah dan sakit. Tidak, ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ling Su bergumam pada dirinya sendiri, air mata menetes tak terkendali. Di hutan salju, guru tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan melihat seorang bayi. Bayi itu menderita luka di sekujur tubuhnya, wajah mungilnya sudah membeku. Guru itu memeluk bayi itu, menepuknya sebentar, dan tiba-tiba tertawa, anak nakal, kamu harus hidup dengan baik. Ini adalah pil obat terakhir aku, jangan biarkan aku kehilangan beberapa tahun terakhir ini tanpa masalah. Dia mengunyah dan memecah pil obat di tangannya, dan dengan sedikit anggur, dia memberinya makan ke mulut bayi. Seolah-olah Ling Su disambar petir. Pil obat itu, sebenarnya adalah pil obat yang sama yang ditelan gurunya di genangan darah. Kehidupannya, sebenarnya dipertukarkan dengan gurunya. Akhirnya selesai. Sai Lei memandangi senjata mekanik baru, ekspresi puas terpapar di wajahnya. Magic Flute mengaguminya untuk sementara, dan menilai, ini sangat indah. Sangat cantik. Alis Sai Lei segera mengerutkan kening, dia tidak suka penilaian seperti ini, agak bergumam, tidak cantik, tapi kuat. Paman suling ajaib membantu aku mengujinya. Petik 2. Aku. Magic Flute menunjuk wajahnya sendiri, dia berdiri di sana dengan kosong, setelah beberapa saat, dia tertawa malu-malu, aku minta maaf, aku belum pernah mencoba menggunakan senjata mekanik sebelumnya. Lalu apa yang kita lakukan? Wajah Sai Lei pahit, wajah Paman Poker juga tidak ada di sini. Wajah Paman Poker. Magic Flute tersenyum, ketika dia berkata dengan hangat, tolong jangan khawatir, aku akan memintanya untuk kembali, dia sudah kembali ke perkemahan. Itu keren. Sai Lei menjadi bersemangat dan melompat-lompat, ekor kuda kecilnya menggambar busur yang indah, Paman Flute adalah yang terbaik. Magic Flute tersenyum, ketika dia berdiri, sosoknya yang tinggi dan senyum hangatnya, dia tampak sangat halus. Dia mengangguk pada Sai Lei, dan tertawa, aku pergi, tolong hati-hati. Selesai, dia berjalan perlahan. Sosoknya yang halus dan percaya diri, menyebabkan bintang-bintang muncul di mata Sai Lei. Sai Lei memiliki tampang kepedihan, kedua tangan memegang dadanya, wah, paman sangat tampan. Tetapi ketika Magic Flute kembali ke barak rekrut, dia terkejut, sebenarnya tidak ada seorang pun di sini. Apa sesuatu terjadi? Senyum di wajah suling ajaib menghilang, dan dia berjalan keluar dari pintu cahaya. Ketika suling ajaib muncul di samping Tang Tian, reaksi pertamanya, bukanlah cahaya perak yang meledak dari Ghost Claw dan Guo Yu, dan bukan serangan kuat Tang Tian di jaring api, tetapi melodi erhu yang penuh dengan kesedihan. Di bawah seluruh langit yang dipenuhi dengan cahaya perak, sosok kurusnya, berdiri di sana dengan tenang. Dia membalikkan wajahnya, dan pandangannya yang jelas menatap titik hitam kecil. Pandangannya, mendarat di atas lelaki buta yang duduk di kursi roda. Melodi yang berduka seperti itu, seumur hidupnya, pasti tidak menguntungkan. Magic Flute berdiri tegak, tatapan sedih yang dingin muncul di matanya, dia menghela nafas. Meskipun mereka sangat jauh, Magic Flute masih bisa melihat, Ling Su yang akan menusuk pria buta itu dengan tombaknya dipukul oleh palu yang berat, terbang mundur dan memuntahkan darah. Di udara, darahnya jatuh ke lantai, mata Ling Su tetap tertutup, dia tetap tidak sadar. Tatapan Magic Flute menjadi suram, saat dia terbang dengan ringan seperti angin. Di bawah cahaya perak dari seluruh langit, dia samar-samar menundukkan kepalanya, seruling di tangannya, dibawa ke bibirnya. Dari satu pandangan, jelas bahwa Ling Su akan jatuh ke tengah-tengah binatang batu kerikil. Tiba-tiba, sosok merah berapi-api masuk, itu adalah Flamingo. Flamingo menggunakan mulutnya untuk meraih Ling Su yang pingsan, dan menggunakan kekuatan untuk berlari. Kesedihan di wajah orang tua Blind Chot menjadi lebih berat, dia memetik talinya sekali lagi, dan di tengah kesedihan sebuah melodi yang sepi terdengar. Semua binatang kerikil batu tercengang, tiba-tiba menjadi marah dengan merah yang menakutkan di mata mereka. Ketika mereka mulai berteriak satu persatu, salah satu binatang batu kerikil melemparkan pukulan ke arah Flamingo. Flamingo dengan gesit melompat ke satu sisi, bang, kepalan batu mendarat di posisi semula, tanah dan pasir beterbangan. Semua binatang roh batu tiba-tiba terbangun, dan mulai menyerang Flamingo satu persatu. Dalam sekejap mata, Flamingo dikelilingi oleh bahaya tak berujung. Tiba-tiba, suara seruling yang jernih dan merdu, tiba-tiba bergema di udara, suara seruling itu seperti ledakan angin hangat dan ramah, bertiup di seluruh medan perang. Semua binatang batu kerikil terkunci di tempat mereka, kemerahan di mata mereka, mulai menjadi encer. Flamingo mengambil kesempatan itu dan berlari keluar. Blind Chot orang tua yang duduk di kursi rodanya berseru, erhu di tangannya berhenti, matanya yang kosong menoleh ke arah suara flute. Suara seruling melodi, menyebabkan wanita berpakaian hitam merasa sangat nyaman, niat membunuh di hatinya menghilang, dia benar-benar tidak bisa merasakan sedikit pun dorongan untuk berkelahi. Dia menyadari bahwa itu kuat, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Melodi orang tua Blind Chot, seperti mimpi buruk, tetapi suara flute ini, memiliki semacam kekuatan magis, dan menarik hati orang-orang. Seniman bela diri jenis suara yang kuat.
Pikirannya dengan cepat membolak-balik, dia berpikir, seniman bela diri tipe suara, mampu bertarung melawan orang tua buta-buta. Sebagai kuda jiwa Onyx, dia tahu daftar jalan surga dengan sangat baik, jauh lebih dalam daripada seniman bela diri biasa. Jika seseorang melakukan penelitian yang lebih dalam pada Heaven Road List, mereka akan menyadari, peringkat orang tua buta dalam 10 tahun terakhir, tidak memiliki perubahan sama sekali, selalu berada di peringkat 9.900. Itu adalah peringkat yang sangat istimewa. Dari peringkat 9.901 hingga 10.100 nama ini, dilulukan sebagai zona perang ke-100. Saat memasuki Heaven Road List, itu berarti kamu adalah seniman bela diri 10.000 teratas di Heaven's Road, yang memungkinkan nama kamu muncul di depan jutaan dan jutaan orang. Kemuliaan, kekayaan, harta karun, teknik bela diri, semuanya akan dapat dicapai. Itulah impian seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dalam daftar nama yang panjang, setiap orang memiliki kemampuan untuk berada dalam daftar. Cemburu, mereka mencoba memikirkan cara apapun yang dapat menempatkan diri mereka dalam daftar ahli jalan surga untuk meningkatkan status mereka. Zona Perang 100 adalah kompetisi yang sulit karena merupakan wilayah terkuat di jalan surga. Itu juga wilayah yang paling cepat berubah dan penuh kekerasan. Meskipun peringkat Guodong berubah di zona Perang 100, tetapi ia tidak pernah kehilangan posisinya di daftar jalan surga sekali. Itu berarti kekuatannya tinggi. Posisi lelaki tua buta itu selalu diawasi. Berada di posisi 9.900 jelas sesuatu yang layak dipikirkan. Posisi ini menunjukkan bahwa bela diri abadi mengakui kekuatannya dan mereka cukup baginya untuk meninggalkan zona Perang 100. Dari daftar, kekuatan orang tua Blind Chot itu pasti lebih kuat dari Guodong. Apapun yang disajikan orang tua Blind Chot dengan kekuatannya sendiri, mereka semua cocok dengan posisinya. Tapi, wanita berbaju hitam tidak pernah berpikir seseorang yang juga seorang seniman bela diri tipe suara, tidak kalah dengan orang tua Blind Chot yang muncul entah dari mana. Artis bela diri tipe suara adalah tipe seniman bela diri yang sunyi karena tidak hanya seniman bela diri jenis suara yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang berbakat dalam berkultivasi, mereka juga harus sempurna untuk memahami semua suara di dunia. Tidak peduli pada era mana, sangat jarang memiliki seorang seniman bela diri yang kuat dan kuat. Siapa itu sebenarnya? Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba melihat lelaki tua Blind Chot itu dari sudut matanya, dia terpana. Orang tua Blind Chot duduk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Magic Flute muncul di udara, semua orang terkejut. Terutama saat Guo Yu dan Ghostel Claw bertarung paling intens, nada merdu bergema dan mencuri perhatian semua orang. Tapi, ketika dua teknik pembunuhan bertabrakan, tidak ada yang berubah karena nadanya. Langit tertutup sinar perak. Wajah pucat Guo Yu berwarna merah. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan menatap Ghost Claw dengan matanya yang cerah. Memegang pedang di tangannya, ada getaran yang tidak terdeteksi. Teknik cakar yang kuat. Seluruh lengannya sakit dan mati rasa saat dadanya terik oleh panas. Dari hari dia memahami selas tak berbentuk, dia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran. Dia tidak pernah berharap untuk menggunakannya langsung pada orang yang tangguh. Keyakinannya digagalkan tetapi mata Guo Yu tiba-tiba bersinar. Ghost Claw memudar tepat di depannya. Guodong yang telah mengamati pertempuran ini dari jaring api menghela napas lega, roh jenderal ini pasti kuat. Tapi, pedang Guo Yu bahkan lebih kuat. Guodong tampak lega. Ghost Claw memudar saat dia menatap Guo Yu dengan dingin dan tanpa sepatah kata pun. Ketika Ghost Claw menghilang sepenuhnya, Guo Yu tersenyum kemenangan. Seniman bela diri mekanik yang tersisa tidak masalah baginya. Saat ini, semua seniman bela diri mekanik tidak memiliki standar tinggi. Dalam seluruh daftar Heaven's Road, tidak ada seorang pun yang merupakan seniman bela diri mekanik. Itu sudah cukup untuk melihat bagaimana seniman bela diri mekanik telah berevolusi. Sebaliknya, itu adalah seniman bela diri jenis suara yang membutuhkannya untuk mempertimbangkan kembali. Tapi Guo Yu masih menikmati kemenangan. Dia memiliki kepercayaan penuh pada tebasan tak berbentuk. Tanpa bentuk, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus dimuliakan. Pedang transparan itu bergemuruh dan berdengung ketika menembus ke arah Magic Flute yang berkonsentrasi untuk meniup sebuah nada. Pertama, ia harus menghilangkan artis bela diri jenis suara ini. Seniman bela diri tipe suara takut mendekati musuh. Artis bela diri jenis suara ini cukup bodoh untuk berlari ke suatu tempat yang begitu dekat. Aura sinar pedang terbang melintasi langit dan menuju Magic Flute. Tiba-tiba, bayangan hitam bergegas ke bagian depan suling ajaib. Itu adalah seniman bela diri mekanik. Guo Yu menyeringai. Itu adalah pilihan yang tepat untuk memiliki seniman bela diri mekanik yang melindungi artis bela diri tipe suara. Tapi, bagaimana seorang seniman bela diri mekanik akan menghentikannya? Konyol. Mata Guo Yu berubah dingin saat dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Selama periode Ghost Claw menghilang, kemarahan muncul di hati Tang Tian, kemarahan pada dirinya sendiri. Fire Skite Ghost Claw. Mengapa Fire Skite Ghost Claw-nya begitu lemah? Tang Tian, bagaimana kamu bisa begitu lemah? Ghost Claw pasti sangat kecewa denganmu saat ini. Jala api di depannya, membuat Tang Tian menjadi lebih jijik karenanya. Kecepatannya menjadi lebih cepat, Fire Skite Ghost Claw di tangannya, tidak tertahan saat dia keluar semua.
Karena dia sebelumnya terlalu sering menggunakan Fire Skite Ghost Claw, dia telah belajar pelajarannya dengan cedera internal di seluruh tubuhnya, dan telah menyebabkan Tang Tian menjaga dirinya sendiri saat menggunakan teknik ini. Tetapi pada saat ini semua kemarahan dalam dirinya dibakar, semua keraguan yang dimilikinya, dibakar menjadi asap. Tang Tian tahu bahwa Fire Skite Ghost Claw adalah teknik Ghost Claw yang paling bangga dan paling dipercayakan. Tidak ada yang lebih penting, daripada Fire Skite Ghost Claw dikalahkan oleh seseorang, yang akan membuat Ghost Claw semakin marah. Ini karena fakta bahwa kekuatan Ghost Claw belum sepenuhnya pulih, dan level asli dari cakar hantu tidak pulih juga. Ghost Claw sekarang, pasti sudah mati pahit. Tercela. Merasakan semua kemarahan di tubuhnya, Tang Tian berkonsentrasi sepenuhnya ke depannya. Semua fokusnya, berada di jaring api dan perasaan Fire Skite Ghost Claw di jari-jarinya. Wujudnya semakin cepat dan semakin cepat, kekuatan sejati di ujung jarinya semakin banyak. Energi True Power keren di tubuhnya, belum pernah melonjak seperti ini sebelumnya. Lepaskan cakar lebih cepat. Lepaskan lebih banyak kekuatan sejati. Tang Tian yang melihat merah, hatinya berteriak karena marah. Kemarahan, tembak Skite Ghost Claw. Marah, api Skite Ghost Claw. Claw api Skite Ghost keluar dari ujung jarinya, diam-diam berubah. Di belakang jaring api, Guo Dong mengamati Guo Yu. Dia sangat terhibur mengetahui bahwa waktu yang dihabiskannya untuk Guo Yu untuk mengasuhnya tidak sia-sia. Masa depan Guo Yu akan jauh lebih cerah, jauh lebih mulia daripada masa depannya. Pertarungan ini berisiko, tapi dia berhasil tanpa kecelakaan. Itu adalah pengalaman yang baik untuk Guo Yu. Untuk seniman bela diri mekanik lainnya, mereka bukan ancaman bagi Guo Yu. Adapun roh tipe suara umum. Penuh kumis di wajahnya, Guo Dong tampak dingin. Dia yakin dia bisa melenyapkannya selama dia mau. Dia membuat mereka tetap hidup untuk memberi Guo Yu kesempatan untuk bertarung. Adapun Tang Tian yang terus-menerus terbang di sekitar jaring api, Guo Dong tidak keberatan sama sekali. Kadang-kadang, itu akan menyala dan memuntahkan beberapa bunga api. Di mata Guo Dong, ini hanyalah tipuan. Teknik bela diri yang tidak berguna ini tidak berharga. Sebagai orang yang sama muda, kekuatan Guo Yu jelas lebih kuat dari Tang Tian dengan selisih yang lebar. Dalam posisi Guo Dong, Guo Yu memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan peringkat di zona perang ke-100. Tiba-tiba, Guo Duong punya perasaan, dan dia berseru, Detik berikutnya, pupil matanya benar-benar melebar. Jaring api di sekitarnya, runtuh dengan keras, dan berubah menjadi bunga api di langit. Sosok terengah-engah, dengan mata merah menyala, menatapnya. Tang Tian terengah-engah saat dia menatap Guo Dong. Dia menggantung tangannya di sisinya. Semua jari-jarinya seperti dua kembang api saat terus bersinar. Guo Dong memandang 10 jari Tang Tian dengan tak percaya. Bajingan ini, sebenarnya, benar-benar memecahkan jaring api. Mustahil. Itu tidak mungkin. Guo Dong hampir megap-megap. Sebelumnya, dia sudah mempelajari semua kemampuan Tang Tian. Dengan standarnya, jelas mustahil baginya untuk memecahkan jaring api. Bagaimana bajingan ini melakukannya? Tang Tian terengah-engah saat kekuatan sejati dalam dirinya mendidih. Dia menatap Guo Dong dengan mata merahnya seperti banteng yang marah. Ghost Claw, Fire Skite Ghost Claw pasti dapat mengalahkan mereka. Tang Tian hanya memiliki pemikiran ini di benaknya. Dia belum menyadari 10 jari yang berkilau. Daya derek yang mendidih mengalir ke 10 jarinya dan terus-menerus memicu kilauan dan kembang api. Meletakkan kembang api, dia berkonsentrasi dan tetap tenang. Berbalik, lapisan kembang api yang padat telah membentuk sepotong jaring kembang api yang menutupi telapak Tang Tian. Sarung tangan kembang api yang berkilauan sangat indah. Fire Skite Ghost Claw. Claw api Skite Ghost yang benar-benar miliknya. Masih terengah-engah, kekuatan sejatinya memiliki terobosan ketika dia melawan jaring api sebelumnya ada reaksi ajaib ketika dia menggunakan energi tubuh Derek. Kekuatan sejati yang tipis dari Derek menyembur keluar. Di bawah dorongan Fire Skite Ghost Claw, itu membentuk kembang api yang tak terhitung jumlahnya. Tang Tian menyadari bahwa kembang api yang dihasilkan dari kekuatan sejati ini jauh lebih kuat daripada kembang api yang diproduksi di udara karena gesekan. Tapi, ketika kekuatan sebenarnya terbakar, itu menghabiskan banyak energi. Tang Tian mengendalikan kecepatan di mana kekuatan sebenarnya terbakar dan karenanya, itu membentuk sarung tangan kembang api. Fire Skite Glowfest. Langkah ini, akan dipanggil Fire Skite Glowfest dari sekarang. Energi Derek di tubuh Tang Tian, terus mengalir, seperti Derek yang kuat dan heroik, terus mengepakkan sayapnya, kekuatan sejati yang melonjak mengamuk tanpa henti. Sarung tangan yang mempesona menghasilkan bunga api, berkedip-kedip tanpa batas. Dalam hati Tang Tian, muncul Ghost Claw yang lemah dan bengkok. Dia adalah seorang pria yang telah memberikan seluruh hidupnya kebanggaan, kemuliaan dan seluruh gairah hidupnya, dan mempercayakan segalanya pada teknik bela diri ini. Pria ini yang belum pernah merasa puas dengan penyelesaian teknik bela dirinya sendiri bahkan sampai mati. Ghost Claw, jangan berkecil hati. Tang Tian berteriak dalam hatinya, karena suatu alasan, dia merasa sangat tidak bahagia. Dalam hatinya, Ghost Claw adalah seorang guru dan teman, seperti kerabatnya sendiri, dan bukan hanya seorang jenderal roh biasa. Tang Tian tahu, apapun penurunan level, kekuatannya tidak pulih, roh bela diri rusak parah, semua ini untuk Ghost Claw, tidak penting. Pria yang sombong dan dingin, dia tidak bisa menerima kegagalan seperti ini.
Tapi, begitu dia kehilangan harapan, roh bela diri yang sudah rusak parah, akan menghadapi kematian, dan menghilang selamanya. Tang Tian tidak mau membiarkan Ghost Claw menghilang, tidak sedikit pun mau. Ghost Claw, izinkan aku menjadi orang yang menunjukkan dan membuktikan kekuatan Fire Skite Ghost Claw. Tidak peduli apa. Ghost Claw, kamu pasti tidak bisa kehilangan harapan itu. Pikiran Tang Tian tiba-tiba menjadi tenang, mata merah memulihkan kesejukannya, aura es dingin yang merembes keluar sangat menakutkan. Dia menatap Guo Dong, meluruskan punggungnya, dan mulai memakai sabit pisau pendarahan kucing. Selama pelatihan hariannya, Tang Tian menggunakan tangan kosongnya, dan tidak pernah sekalipun menggunakan senjata claw. Tapi kali ini, dia mengambil sabit pisau pendarahan kucing. Murid-murid Guo Dong mengerut, ia berseru, sabit pedang kucing berdarah. Senjata berharga perak dari Ling Constellation. Petik 2. Dia tertawa ringan, pedang ini disebut Cold Fire Crossword, senjata berharga Corvus Constellation Silver, senjata berharga versus senjata berharga, sekarang itu sangat adil. Petik 2. Tang Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, sarung tangan Skite api sekali lagi muncul di sabit pisau kucing pendarahan. Dentang. Suara ringan dan akut, saat cakar dan ujung pisau saling terkait, mirip dengan kucing di malam hari yang memperlihatkan mata berwarna merahnya. Guo Yu menatap Sky Tiger dengan linglung. Pedang itu, sebenarnya dihadang oleh seniman bela diri mekanik di depannya. Bing memandang Guo Yu. Dia bingung. Sebelumnya, tebasan Guo Yu sangat mengagumkan. Dia juga berpikir begitu tetapi dia tidak berharap Ghost Claw menghilang dari serangan itu. Dia tahu, ini akan memiliki dampak besar pada Ghost Claw, lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Roh bela diri Ghost Claw hancur dan hancur. Secara teoritis, untuk sesuatu dengan roh bela diri yang begitu hancur, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan diri. Tetapi roh bela diri Ghost Claw memiliki tekad dan ketidakpuasan yang kuat yang memungkinkannya untuk menunjukkan dirinya lagi. Dengan pukulan kuat, Ghost Claw mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya. Niat untuk membunuh tumbuh di dalam Bing. Dia tahu Ghost Claw selalu bangga sehingga Bing tidak pernah ikut campur dalam pertempuran yang diperjuangkan Ghost Claw. Tapi, mengapa dia punya perasaan yang dia butuhkan untuk memperjuangkan kematian temannya? Bing menurunkan matanya saat harimau langit melompat dengan sayap biru yang terbuka lebar. Tiba-tiba, dia bergerak. Swoosh! Guo Yu hanya merasa penglihatannya kabur dan harimau langit langsung berada di depannya. Dia terkejut karena itu terjadi begitu cepat. Tanpa berpikir panjang, dia berteriak dan pedang transparan di tangannya bersinar dengan api merah gelap, lalu dia menembus. Sinar api merah gelap dipotong menuju Sky Tiger. Keduanya terlalu dekat satu sama lain. Sky Tiger tidak akan pernah bisa mengelak dari pukulan ini dan karenanya, dia menderita pukulan ini. Guo Yu sangat gembira. Tiba-tiba, ada hembusan angin bertiup dari punggungnya. Senyumnya membeku. Hampir di saat yang bersamaan, Sky Tiger yang tertabrak memudar di langit. Kotoran. Itu adalah Afterimage. Tanpa berpikir terlalu banyak, Guo Yu menerkam ke depan. Swoosh! Angin dari tangan mengepal. Dia hanya merasa kepalanya mati rasa dan jantungnya berdetak kencang. Tanpa menunggu dia bangun, serangkaian serangan menimpanya. Seketika, Guo Yu berada dalam badai mengamuk saat serangan menimpanya dari segala arah. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Terlalu kuat. Pertarungan Tang Tian dan Guo Dong sangat intens. Setelah mengenakan sabit pisau pendarahan kucing, kekuatan yang dihasilkan oleh sarung tangan sabit api tumbuh. Sabit kucing pedang pendarahan jelas merupakan senjata berharga perak dari Ling Constellation, setelah memakainya, setiap claw akan menghasilkan balok sabit darah. Dengan sabit api dan sabit darah terbentuk bersama, setiap cakar momentum Tang Tian sangat mengejutkan. Guo Dong sangat kuat, dan api dingin dari pedang gagak api dingin, aneh dengan sifat yin-nya, menyebabkan orang tidak dapat bertahan melawannya, dan dengan prestasinya di pedang gagak api, pergerakan yang pernah ia lakukan penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Berbicara tentang kemampuan, Tang Tian mungkin baru saja memahami sarung tangan Skite api dan dia mungkin tidak bisa bertarung melawan Guo Dong yang berada di peringkat 9.928 di Heaven's Road List tetapi, dengan senjata perak peringkat merak dan 2 meridian darah, Tang Tian sebenarnya bisa menangkis serangan Guo Dong. Guo Dong kaget dengan seberapa kuat Tang Tian. Senjata di Tang Tian membuatnya iri. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Tang Tian mendapatkan begitu banyak senjata. Dia menghabiskan banyak energi hanya untuk mendapatkan pedang gagak api yang dingin tapi kemudian ketika dia melihat Tang Tian, Bleeding Cat Blade Skite adalah senjata harta karun Ling. Itu adalah rig peringkat perak yang tidak pernah bisa dibayangkannya sendiri. Armor, yang dikenal sebagai harta di antara harta. Dibandingkan dengan senjata, itu tidak kalah. Armor peringkat perak. Guo Dong sangat iri melihat baju besi dan senjatanya yang mewah. Secara alami, Guo Dong tahu Tang Tian dan Ghost Claw menggunakan teknik bela diri yang sama. Tetapi teknik bela diri akan digunakan secara berbeda pada orang yang berbeda. Terutama sarung tangan gemerlap yang baru saja dipahami Tang Tian, ada perbedaan yang jelas antara itu dan Fire Skite Ghost Claw. Guo Dong tidak terkejut karena itu sangat normal. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mengolah jenis teknik bela diri yang sama mungkin serupa tetapi untuk para ahli sejati, jenis teknik bela diri yang sama, pemahaman akan sama sekali berbeda.
Dia telah menurunkan Fire Crow Sword ke Guo Yu, dan pencerahan Guo Yu benar-benar menghasilkan Formless Slash yang sama sekali berbeda dari miliknya. Sarung tangan Fire Skite membuktikan bahwa Tang Tian memiliki pencerahan sendiri mengenai Fire Skite Ghost Claw. Tapi karena seperti itu, dia masih menekan Tang Tian, dan itu benar-benar penindasan. Kekuatan sejati Guo Dong sudah berada di tingkat ke-7, memiliki keunggulan lengkap atas Tang Tian yang baru saja menembus ke tingkat ke-6 belum lama ini. Dia menekan Tang Tian, tidak aneh. Hal yang benar-benar mengejutkannya adalah, kekuatan penangkal yang datang dari ujung pedangnya, sebenarnya terus bertambah kuat. Pertumbuhan ini tidak besar, tapi itu di tengah-tengah pertempuran, dan bagi Guo Dong yang berpengalaman dalam memperjuangkan seluruh hidupnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bocah ini sebenarnya membaik. Hati Guo Dong terguncang, dia belum pernah melihat orang yang aneh sebelumnya, untuk bisa meningkat dengan ganas saat di tengah pertempuran. Bocah yang menakutkan. Guo Dong menarik napas dalam-dalam. Dia sudah tidak yakin bahwa jika dia terus menekan, dia akan bisa menghancurkan Tang Tian. Serangan terfragmentasi Tang Tian membuatnya merasa bahwa ia dalam bahaya. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Dengan itu, dia tidak bisa lagi menghapus pikiran itu. Kalau begitu mari kita akhiri ini dengan cepat. Guo Dong adalah pria yang menentukan. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada jalan untuk kembali. Pedang gagak api dingin tiba-tiba terbakar. Seperti burung gagak api yang baru saja melebarkan sayapnya, itu sangat indah untuk dilihat. Guo Dong tampak galak ketika dia mengguncang pergelangan tangannya, swoosh, api dingin meninggalkan pedang ke langit seperti burung gagak api yang melebarkan sayapnya. Guo Dong kemudian mengarahkan pedangnya ke Tang Tian dan berteriak, bunuh. Api dingin membuat busur di langit dengan cepat. Seolah sedang berburu, gagak api hitam bermata merah tampaknya muncul di dalam api. Di mata merahnya, hanya ada rasa dingin yang membuat tulang punggung merinding. Saat ia melebarkan sayapnya, ia membawa cahaya dingin seperti guillotine bergaya tuas hitam. Fire Crow Headsman mengintimidasi dan teknik pembunuhan paling luar biasa. Fire Crow Guillotine. Seolah-olah langit menjadi gelap. Weng. Vibrato suram yang menyuntikkan ketakutan ke orang-orang menutupi seluruh bidang, dan bahkan melodi seruling-suling pun ditekan. Tanah di bawahnya mulai bergetar, undulasi tak berbentuk yang menakutkan dari Fire Crow Guillotine membubarkan segalanya. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas, untuk melihat cahaya hitam menakutkan jatuh dari langit. Tang Tian juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tapi di wajahnya, tidak sedikit pun rasa takut. Cahaya di matanya tampak menembus jantung. Sabit kucing pedang sabit di tangannya sedikit bergetar yang tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Seperti kucing yang licik dan pendiam, ia haus. Apakah itu akhirnya datang? Tang Tian menatap wajahnya dengan tekad bulat. Di antara alisnya ada kegilaan yang tak bisa dijebak. Tersembur dengan kekuatan sejati, itu keluar dari ujung jarinya dan dalam sekejap, masing-masing menyala seperti air mancur kembang api. Sinar cahaya yang menembus mata dari 10 jarinya mengumpulkan energi, dan kental. Tang Tian menjerit dalam hatinya. Ghost Claw, kamu harus melihat ini. Kamu harus. Lihat, aura api Skite Ghost Claw. Kebanggaan yang belum pernah kamu lupakan. Dengan teriakan, mata merah Tang Tang berubah menjadi licik saat dia menyambut cahaya hitam tanpa rasa takut. Di belakang pintu yang terang, Ghost Claw menjadi sangat pingsan, dan melayang di udara. Dia dalam keadaan linglung, menyaksikan Tang Tian meraung, menyaksikan sarung tangan api sabit api Tang Tian, menyaksikan cahaya yang menyilaukan dan membakar di tangan Tang Tian, menyaksikan Tang Tian membunuh jalannya menuju cahaya gelap seperti ngengat tertarik pada api. Cahaya keperakan yang menyilaukan, yang tumbuh dari jari Tang Tian, 10 bola cahaya yang menyala, seperti 10 bintang terang di langit malam. Apakah itu? Fire Skite Ghost Claw. Ghost Claw menyaksikan dengan linglung. Seolah waktu membeku, bintang-bintang di matanya memuntahkan bunga api. Dibandingkan dengan percikan api yang terbentuk dengan menggiling udara, kekuatan ini jauh lebih kuat, dan perbedaannya sangat jauh, seolah-olah dia bisa merasakan ki yang mengejutkan keluar dari percikan api yang melompat keluar dari telapak tangan Tang Tian. Kuat. Itu benar-benar kuat. Begitu. Membakar True Power adalah makna sebenarnya dari Fire Skite Ghost Claw. Itu adalah Fire Skite Ghost Claw yang asli. Tang Tian, kamu melakukannya dengan baik. Ghost Claw tiba-tiba memperlihatkan sedikit senyuman kering, lambat laun senyum itu mengembang saat semakin menyebar, berubah menjadi tawa yang jelas dan cerah. Hahaha. Tiba-tiba dia mempertahankan suaranya, jari-jarinya yang lemah namun kuat menggenggam kepalan tangan, wajahnya yang terpana menunjukkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Dia menghadap pintu berbintang, dan berkata dengan berat, Tang Tian, kamu melakukannya dengan baik. Seolah-olah dia memancarkan cahaya untuk kelahiran kembali, kegelapan dan ekspresi terpana di wajahnya hilang, keriputnya membentang, dan dia menegakkan punggungnya. Anak muda, aku telah melihat semua yang perlu aku lihat. Anak muda yang seperti Tuhan, terima kasih. Anak muda, aku benar-benar harus berterima kasih. Wajah Ghost Claw yang kering dan kurus, memperlihatkan senyum hangat, semua hal yang menggerogoti hatinya, semua kerinduan, semuanya menghilang. Yang tersisa adalah rasa kepuasan yang tak berkesudahan dan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak muda, aku tidak akan bisa memikul pertempuran kamu mulai sekarang.
Tapi tolong jangan sedih untuk aku, jiwa yang rusak parah ini, sudah sepenuhnya puas. Anak muda, terima kasih, aku berterima kasih dari lubuk hatiku. Terimalah hadiah terakhir aku ini. Meskipun roh bela diri aku sudah sangat gelap, meskipun kerinduan aku hilang, meskipun aku akan menghilang ke dalam angin, dan meskipun aku telah membuka ikatan-ikatan untuk sekali lagi memasuki siklus reinkarnasi. Tapi anak muda, sebelum aku menghilang, terimalah kekuatan terakhirku. Dalam teriakan Tang Tian, sementara Fire Skite Glowfest menyala dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dalam Fire Crow Guillotine yang menakutkan, Ghost Claw dengan tenang berjalan ke belakang pintu cahaya. Di pintu yang terang, satu demi satu kartu emas, disusun dengan rapi. Flash Fish, Tinju Runtuh Menit, Tantui, Scattering Vortex. Semua teknik berbeda yang dipraktikkan Tang Tian setiap hari, semua teknik membunuh yang terbangun, semuanya muncul di belakang pintu cahaya, semuanya berubah menjadi kartu emas. Hingga hari ini, jumlah kartu di pintu lampu, jumlahnya tidak sedikit. Tapi satu-satunya hal yang disesalkan adalah, semua teknik bela diri ini, tidak ada satu teknik bela diri tingkat puncak. Tatapan Ghost Claw, mendarat di Fire Skite Ghost Claw, kartu yang baru saja muncul. Bing telah berbicara tentang pintu ringan sebelumnya, di belakangnya ada dinding teknik bela diri lama, semua teknik bela diri tentara Bing, ada di sana. Tapi sekarang, semua teknik bela diri telah menghilang, inilah sebabnya, dia ingin mengajarkan teknik bela diri Tang Tian, tetapi dia tidak punya pilihan, dan hanya bisa mengembangkan metode pelatihan untuk ditingkatkan. Bing juga berbicara tentang penggunaan pintu cahaya yang lain, untuk menyimpulkan dari teknik bela diri. Dinding teknik bela diri dulu ditutupi dengan teknik bela diri. Perpaduan antara kartu teknik bela diri membentuk banyak teknik bela diri baru. Tetapi fusi semacam ini membutuhkan intervensi dari roh bela diri. Melihat dinding teknik bela diri di balik dinding cahaya, Ghost Claw mengangkat jarinya dan membelai Fire Skite Ghost Claw. Sosok kurus Ghost Claw, memiliki cahaya-cahaya tipis di sekelilingnya, saat cahaya mengikuti ujung jarinya, itu memasuki Fire Skite Ghost Claw. Dalam cahaya, sosok Ghost Claw, dengan cepat menjadi lebih redup, dan menjadi lebih kurus. Wajah Ghost Claw tiba-tiba memperlihatkan keengganan, dan dia tiba-tiba berteriak, anak muda yang seperti Tuhan, kamu pasti harus melakukan yang terbaik. Terlihat oleh mata telanjang, Ghost Claw memudar dengan cepat. Di belakang pintu yang terang, tidak ada seorang pun di sana. Itu, Fire Skite Ghost Claw kartu di dinding teknik bela diri, diwarnai dengan cahaya ekstra membosankan. Ya Tuhan, seperti anak muda, kamu harus terus melakukannya. Sebuah suara berlambat saat bergema. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar saat angin bersiul di samping telinganya. Di matanya, dia melihat Fire Crow Guillotine jatuh dari langit. Kekuatan sejati yang memancar membakar di ujung jarinya. Kekuatan sejati bangau di tubuhnya mencapai puncaknya saat dikosongkan ke dalam 5 jari. Setiap jari diselimuti bola merah terang. Setiap bola lampu merah nyala itu seperti bintang merah. Ketika dia membuka 10 jarinya, seolah-olah jarinya memegang 10 bintang. Kekuatan sejati terus-menerus mengalir ke arah bola cahaya dan terbakar terus-menerus. Tidak mungkin. Itu masih belum cukup. Wajah Tang Tian ganas, saat dia melebarkan matanya yang dipenuhi amarah, pikirannya hanya punya satu pikiran. Aku pasti membiarkan Ghost Claw melihat ini. Lihat kecemerlangan Claw api sabit api. Pastinya. Tang Tian berteriak seperti binatang buas, semua kekuatan sejati dalam tubuhnya mengalir ke 10 jarinya, dia benar-benar mengabaikan pikiran tentang apa yang bisa terjadi pada tubuhnya dengan pertukaran ini. Ayo kekuatan sejati, semua kekuatan sejati aku. Tidak cukup, masih belum cukup. Tiba-tiba, mata Tang Tian mengerut, pada saat yang sangat penting, dia benar-benar kehabisan kekuatan sejati di tubuhnya. Setelah bingung, Tang Tian segera marah. Tidak. Dia menghasut manual Keystyle Crane seperti orang gila. Kekuatan sejati, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan sejati. Tapi, meridiannya yang sudah mengering tidak memiliki 1 ons kekuatan sejati yang tersisa. Guillotine Fire Crow semakin dekat saat Tang Tian mulai putus asa. Dia tahu teknik ini pasti bisa mengalahkan lawannya tetapi dia membutuhkan kekuatan sejati yang cukup. Semakin banyak kekuatan sejati yang harus dia bakar, semakin kuat teknik ini. Tang Tian menggigit bibirnya rata-rata saat dia menatap dengan tegang pada Crow Guillotine yang semakin dekat. Dia tidak mundur sedikit pun. Sebagai gantinya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghasut manual Keystyle Crane. Aquarius Martial Cabinet dibiarkan terlupakan di satu sudut. Derek perunggu mulai sedikit bersinar. Itu adalah bangau perunggu yang dimiliki Tang Tian ketika dia berada di Kota Tiga Roh. Derek perunggu berubah menjadi sinar hijau dan menembus ke tubuh Tang Tian. Seolah Tang Tian ditembak oleh panah, dia membeku ketika pupil matanya melebar dengan cepat. Ini. Kekuatan sejati yang menghancurkan bumi meledak dari dantiannya tanpa tanda-tanda. Seperti sungai yang mengalir deras, sungai itu mengalir melalui meridiannya yang kering. Meridian hanya seperti dasar sungai yang mengering. Saat kekuatan sejati mengalir sepanjang dasar sungai yang mengering ini, ia melaju ke depan tanpa halangan apapun. Tang Tian bahkan tidak bisa bereaksi terhadapnya. Setiap kali kekuatan sejati dilewati oleh titik akupuntur di meridian, tubuhnya bergetar. Tubuhnya seperti ayakan karena bergetar kuat.
Goncangan terjadi dengan dantiannya sebagai pusat fokus, meluas ke setiap bagian tubuhnya. Dengan demikian, Tang Tian tidak mengenakan pakaian apapun, riak-riak dan pola-pola di mana kekuatan sebenarnya mengalir dapat dilihat saat itu meluas dari dantian ke seluruh tubuhnya. Kekuatan sejati yang memancar menembus leher Tang Tian dan masuk ke otaknya. Seketika, Tang Tian membeku saat mata merahnya kehilangan fokus. Tapi di matanya, ada siluet bangau putih salju. Teriakan jernih renyah terdengar di kepala Tang Tian. Bang! Kekuatan sejati mengalir ke lengannya, melalui pergelangan tangan dan ke 10 jarinya. Di sekeliling jari Tang Tian adalah bola-bola lampu. Dengan cepat, lampu berubah menjadi perak putih. Sinar yang keluar dari 10 jarinya menyilaukan seolah-olah itu adalah bintang paling terang dari alam semesta. Kehilangan fokus, Tang Tian berpikir dia melihat tongkat putih yang indah menari-nari. Dia merasakan sensasi terbakar dari jari-jarinya yang membuatnya berdebar. Ini adalah kekuatan sejati. Betul, ini kekuatan sejati. Tiba-tiba, Tang Tian kembali ke kenyataan. Derek putih menari menghilang. Lampu gagak yang masuk sudah tepat di depan matanya, dengan ujung titik cahaya langsung ke arahnya. Tang Tian menatapnya dengan bingung. Datang. Tanpa banyak berpikir, dia menyebar membuka 10 jarinya saat dia meraih cahaya hitam. 10 bintang itu terbang keluar dari jari-jarinya ketika mereka berputar di udara, berubah menjadi 10 sinar cahaya yang cemerlang. Lampu-lampu yang cemerlang menahan cahayanya seperti 10 kunang-kunang terbang menuju cahaya hitam. Melihat 10 lampu yang cemerlang, Tang Tian tiba-tiba menjadi tenang. Ghost Claw, apakah kamu melihat itu? Fire Skite Ghost Claw, ini adalah kecemerlangan dari Fire Skite Ghost Claw. Bukankah itu indah? Ini disebut Demon King Firefly, itu nama yang tepat kan? Tanpa sadar, Tang Tian tersedak dan menangis. Dia menggigit bibirnya erat-erat ketika dia melihat ke depan untuk melihat 10 percikan cahaya seperti bintang meteor. 10 lampu cemerlang dan lampu gagak semakin dekat. Kemarahan di Tang Tian mereda saat dia berteriak diam-diam di dalam hatinya. Blossom, Raja Iblis Firefly. Bang-bang. Sinar yang tak terhitung jumlahnya terbang di depannya. Udara meledak seketika saat gelombang Qi berduyun-duyun ke lingkungan yang melingkupi segala sesuatu di sekitarnya. Guodong yang mengambang di udara seperti daun, visinya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, 3 kunang-kunang muncul dari ledakan dan terbang menuju Guodong. Wajah Guodong berubah. Dalam panik, dia menggunakan Cold Fire Crossword sebagai tamengnya. 3 bintik lampu mendarat di pedang. Menamparkan, pedang gagak api dingin dibakar menjadi 3 bagian. Guodong mengalami pukulan saat ia terbang keluar. Muntah darah segar, dia melihat keluar dengan tak percaya. Mustahil. Tang Tian tidak merasakan kemenangan atau kebahagiaan. Dia memandang Guodong yang terbang keluar. Melihat Guodong memaksa dirinya untuk menghasut kekuatan sejati, tubuhnya ditutupi dengan api merah kusam persis seperti gagak api. Bergegas ke depan Bing untuk memblokir pukulan berat saat ia menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Guo Yu yang terluka. Tang Tian tidak mengejar. Dia berdiri di sana dengan linglung, hati penuh duka. Ghost Claw, apakah kamu melihat itu? Ghost Claw, mengapa aku tidak bisa merasakan ki kamu? Claw hantu. Tiba-tiba, suara memudar tampak keluar dari angin. Ya Tuhan, seperti anak muda, kamu harus terus melakukannya. Tang Tian tidak bisa lagi menahannya saat air mata mengalir di wajahnya, menangis. Kren yang sedang bepergian di darat tiba-tiba merasakan getaran tajam di pinggangnya. Kren tampak kaget yang berubah menjadi wajah sukacita. Berpegangan pada pedang, wajahnya tak percaya saat bergumam, Heavenly Light Pellet Kren. Dia benar-benar memiliki kren pelet cahaya surgawi. Petik 2. Kren tampak serius saat dia mengangkat pedang ke atas, berseru. Origin of Heavenly Kren, atas nama Heavenly Kren Constellation, open. Pedang di tangannya tiba-tiba berbeda dengan seberkas sinar kemasan, mengubah pantulan kren menjadi emas kuning. Perlahan, kren menurunkan pedangnya. Itu meninggalkan sinar cahaya keemasan di mana itu tidak akan pudar. Sedetik kemudian, sinar berubah menjadi sebuah pintu. Kren meletakkan pedang itu kembali ke pinggangnya dan mengatur jubahnya, terlihat serius, dia berjalan ke pintu yang terang. Aku datang. Si tua Courtblind mendengarkan dengan penuh perhatian sampai nada itu menghilang. Dia menghela nafas dengan ringan, itu benar-benar melodi suling yang ajaib, itu membuatku berpikir tentang suling-suling senior. Tidak pernah aku memikirkan itu, aku akan dapat memiliki kesempatan untuk mendengarkan melodi yang terdengar seperti alam, aku tidak datang ke sini untuk apa-apa kali ini. Petik 2. Wanita berpakaian hitam itu cemas, Tuan. Jika Blind Chot Old Man tiba-tiba berubah pikiran, maka tujuannya kali ini, akan sia-sia juga. Orang tua buta mengangkat tangannya, menghentikan wanita berpakaian hitam dari melanjutkan, dan berkata, suara seruling ini, terlepas dari kesedihan yang samar, itu seperti berkah dari matahari, masih ada waktu, tetapi siapa yang tahu berapa lama. Sisa-sisa dari bertahun-tahun, ini adalah seniman bela diri yang sehat yang telah hidup selama beberapa generasi, aku tidak setara dengannya. Petik 2. Mari kita pergi. Blind Chot Old Man acuh tak acuh, untuk melawan musik seruling ini, tidak ada cara apapun senjata akan bergerak. Wanita berpakaian hitam yang wajahnya ditutupi oleh topeng, memperlihatkan ekspresi berjuang, tapi dia menggigit bibirnya dengan erat, dan tidak membuat suara.
Sejujurnya, dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan musik itu. Saat mereka berbalik untuk pergi, garis cahaya emas tiba-tiba muncul di langit. Garis emas melebar, menjadi pintu berbintang. Ini adalah, wanita hitam itu terkejut, bibirnya bergetar, kata-kata yang tersisa tidak bisa keluar. Semua orang terguncang oleh kemunculan pintu berbintang yang tiba-tiba. Apa yang bisa lebih mengejutkan daripada pintu berbintang yang tiba-tiba muncul di tengah langit? Semua orang menatap kosong pada pintu berbintang yang muncul tiba-tiba, sampai tidak ada yang bisa berbicara. Saat pintu berbintang terbuka, seorang asingki menyelimuti seluruh bidang. Pintu berbintang. Semua orang ketakutan, pada saat yang sama ingin tahu ketika mereka menatap pintu, apa yang terjadi. Sebuah kaki keluar dari pintu berbintang dari langit. Itu seseorang. Semua orang terkejut, bahkan Patuak Satria Buta yang tidak bisa melihat, kepalanya dimiringkan ke satu suara, kedua telinga mengambil semua getaran, seolah-olah dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kren melintasi pintu berbintang dengan salah satu kakinya. Dia sangat bersemangat. Akhirnya, dia melihat tujuannya. Setelah bertanya begitu lama, dia merasa tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Tapi Kren tidak pernah berpikir lawannya mendapatkan Heavenly Light Pellet Kren. Itu adalah salah satu dari 3 harta perak konstelasi Kren. Setiap harta bintang dari rasi bintang semuanya memiliki seri dan dikategorikan menjadi perunggu, perak dan emas. Tetapi di antara ini, ada beberapa yang istimewa, seperti senjata harta karun dan armor. Senjata harta adalah harta yang paling indah di setiap peringkat harta. Harta yang sangat indah ini jauh lebih kuat dari harta yang biasa. Sedangkan untuk baju besi, itu juga sangat unik karena bisa menutupi seluruh tubuh dengan baju besi harta. Pembentukan baju besi itu jauh lebih sulit daripada semua harta lainnya, kekuatannya juga jauh lebih kuat dari harta biasa. Heavenly Light Pellet Kren adalah harta karun bintang perak Heavenly Kren Constellation, dan merupakan senjata terkuat di seluruh Heavenly Kren Constellation. Meskipun Heavenly Kren Constellation adalah konstelasi kecil, dengan hanya satu harta bintang emas, yang merupakan Sword Kren, 3 senjata harta karun bintang perak besar, secara alami keberadaan puncak di antara harta di Heavenly Kren Constellation. Jika bukan karena kren pelet cahaya surgawi, pedang derek tidak akan memiliki reaksi yang kuat. Untuk mengaktifkan Heavenly Light Pellet Kren, diperlukan orang tersebut untuk memiliki tingkat pencapaian yang dalam mengenai energi tubuh derek, dan itulah sebabnya Kren tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan Kren Sword, untuk mengaktifkan pintu berbintang. Ketika Kren melangkah keluar dari pintu, ekspresinya membeku. Ada yang salah dengan pandangan ini, sepertinya agak terlalu tinggi. Tunggu sebentar. Dia bereaksi dengan cepat. Saat wajahnya berubah, dia tinggi di langit, begitu tinggi. Seperti batu, dia jatuh dengan cepat. Angin berhembus kencang ke arahnya sehingga dia sulit membuka matanya. Tapi dia tidak panik. Dengan sangat cepat, dia tenang. Ketika dia dekat ke tanah, dia memegang pedang derek di pinggangnya dan berteriak, sayap salju derek. Sepasang sayap bangau putih salju muncul di belakang punggungnya saat ia mendarat di tanah. Bang! Dia berlutut di tanah dengan satu kaki saat kedua kakinya mendarat di tanah. Pada saat ia mendarat, tubuhnya membeku ketika gelombang ki menyapu. Di tengah ombak ki, bangau berbaju putih tidak kotor sama sekali. Keheningan memenuhi sekeliling ketika Kren memandang ke seberang. Akhirnya, dia mengarahkan pandangan ke Tang Tian. Tang Tian bahkan tidak melihat Kren yang jatuh dari atas, dia masih tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan Ghost Claw, dan hanya menangis ketika dia duduk di lantai, lendir dan air mata menetes keluar, dia berkedut saat dia menangis. Setelah selesai menangis, Tang Tian mulai mendapatkan kembali keberaniannya. Ghost Claw, hiks hiks hiks. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Pria muda yang seperti dewa ini, pasti akan melakukan yang terbaik. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, suaranya semakin keras, suaranya menjadi lebih tegas. Berhentilah menangis, bagaimana mungkin seorang pemuda yang seperti dewa dapat meneteskan air mata, sangat memalukan. Tang Tian menyeka air matanya, resolusi sekali lagi muncul kembali di matanya, saat dia bersiap untuk berdiri. Tiba-tiba, sosok warna putih muncul dalam visinya. Tang Tian tertegun, dia segera menggosok matanya lagi, dan sosok di depannya menjadi lebih jelas. Tang Tian tertegun, dan dia membuka mulutnya, susu kecil, datang dan lihatlah, itu saudara kembarmu. Sky Tiger bergegas mendekat, dan Bing yang ada di dalam berseru dengan nyaring, ya Tuhan, dia benar-benar mirip dia. Patah-patah, serangkaian langkah cahaya terdengar dari belakang, itu adalah Flamingo yang membawa Ling Su yang pingsan. Tang Tian terkejut, dan akhirnya bereaksi, susu kecil. Mata Ling Su tertutup rapat, seluruh tubuhnya berputar-putar menjadi bola dan gemetaran dengan kuat. Magic Flute berbicara, dia menderita masalah tidur. Bedevilment. Tang Tian mendongak. Memehm. Suling ajaib terdengar serius, itu salah satu metode yang biasanya digunakan oleh seniman bela diri tipe suara. Pada dasarnya, itu membangkitkan iblis di dalamnya. Secara alami, musik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suasana hati seseorang, dan mentalitasnya, jenis suara dari seniman bela diri memiliki keuntungan tambahan untuk itu. Mereka dapat membangkitkan iblis yang bersembunyi di satu orang. Ada iblis di semua orang, ada yang tekad, ada juga yang emosi.
Mereka datang dalam berbagai bentuk. Biasanya, orang akan menekan iblis di bawah situasi yang tenang dan terkendali. Tetapi menekan bukan berarti itu dihancurkan. Bedevilment sulit dihancurkan. Begitu iblis terbangun, jika seseorang tidak dapat membebaskan diri dari pergumulan, maka ia akan berada dalam bahaya. Petik 2. Tiba-tiba, Tang Tian teringat terakhir kali ia bertarung dengan Magic Flute, jangan bilang ini bedevilment yang kamu gunakan pada aku. Betul, ada yang aneh dengan Magic Flute. Dia mengangguk, tapi, sepertinya itu tidak berpengaruh pada kamu. Magic Flute tidak menyelesaikan kalimatnya. Bukannya bedevilment tidak berpengaruh pada Tang Tian. Tapi Tang Tian sudah dalam keadaan hiruk-pikuk. Suling ajaib tidak pernah berpikir bahwa iblis di Tang Tian berbeda dari orang lain. Setiap iblis muram, kejam, dan sebagainya. Yang juga menjelaskan mengapa bedevilment sangat menakutkan. Tapi iblis di Tang Tian itu aneh, iblisnya juga sedih dan kesepian tetapi sama seperti dia, penuh sinar matahari. Tang Tian tidak membebaskan diri dari iblis itu sendiri tetapi oleh iblis dalam dirinya. Dia terus-menerus menghilangkan emosi negatif dalam dirinya. Jenis ranjang yang aneh, pria muda yang aneh. Magic Flute sedang berpikir. Jika itu adalah hari yang normal, Tang Tian pasti akan dengan senang hati memuji dirinya sendiri di Cloud 9, tetapi pada saat ini, wajahnya cemas, lalu bagaimana kita dapat membantu Little Susu? Tidak mungkin. Magic Flute menggelengkan kepalanya dengan belak-belakan, iblis di hati setiap orang, hanya mereka sendiri, yang bisa berjuang keluar darinya. Orang tua Erhu tercela seperti itu. Tang Tian marah, lain kali kita bertemu, I pasti akan memukulinya sampai giginya jatuh. Tapi, di tebing yang jauh, tidak ada siapa-siapa, orang tua buta sudah pergi. Segera dia mengayunkan tinjunya ke Ling Su yang tidak sadarkan diri, dan berteriak, susu kecil, kamu harus berani. Apapun iblis yang kamu miliki di dalam, mereka tidak masuk akal, kalahkan mereka semua. Gunakan Justice Orange Corpers kamu. Petik 2. Tiba-tiba, suara lembut dan sopan memotong, halo, bisakah aku bertanya, apakah kamu mengolah energi tubuh Derek? Ah! Tang Tian bereaksi kepadanya, dia memalingkan wajahnya, memandang Kren, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu kakak laki-laki, atau adik laki-laki Su kecil? Baginya, mereka berdua mirip. Mereka berdua memiliki rambut perak yang terkulai ke bahu, jubah putih yang sama seperti salju, dan banci yang sama. Dalam kamus Tang Tian, tidak ada kata tampan. Bahkan jika ada, itu dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Hanya pemuda seperti dewa yang memenuhi syarat untuk disebut tampan dan ramah tamah. Yang lain semuanya sisis. Kren mengintip Ling Su yang pingsan dan tampak sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berpakaian persis seperti dia. Tapi segera, dia menjaga pandangannya dan menatap Tang Tian. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, maafkan aku. Aku tidak berafiliasi dengannya. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu mengolah energi tubuh Derek? Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Tang Tian menatap Kren dengan penjagaannya. Aku seorang murid dari Sekte Derek. Kamu bisa memanggil aku Kren. Kren tersenyum ringan. Dia sangat sopan. Ah, kamu adalah murid dari Sekte Derek. Tang Tian terkejut tetapi matanya tetap bersinar, apakah kamu memiliki kartu umum roh gaya manual Ki tingkat 6? Bagaimana dengan peringkat ke-7? Petik 2. Kren menggelengkan kepalanya meminta maaf, sekte aku telah jatuh. Semua manual Ki style Kren di atas peringkat ke-6 semuanya hilang. Petik 2. Tang Tian langsung kecewa, bergumam, lalu apa gunanya kamu? Apa gunanya aku? Wajah bangau tenggelam. Tang Tian melambaikan tangannya dan berteriak, baiklah, mengapa kamu di sini mencari aku? Kren kembali dan membungkuk dengan cepat. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, energi tubuh Derek telah hilang selama bertahun-tahun. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik sekte aku. Mohon penuhi keinginan aku. Petik 2. Kalian bahkan tidak tahu energi tubuh Derek. Tang Tian kaget. Dia bahkan lebih kecewa sekarang. Sudah lama sejak dia memahami energi tubuh Derek dan dia tidak pernah menemukan itu luar biasa atau tingkat tinggi. Tapi dia tidak pernah berpikir jika Sekte Derek bahkan tidak tahu energi tubuh Derek, Tang Tian kehilangan semua minatnya. Sekte Derek yang bahkan tidak memiliki energi tubuh Derek, omong kosong kelas tinggi apa ini? Murid-murid ini dari Sekte Derek sangat mengecewakan. Tang Tian yang tidak senang menatap Kren, tidak peduli bagaimana penampilannya, Kren tidak menyenangkan matanya. Orang ini yang sama-sama banci dengan Ling Su, tidak peduli apa itu, dia tidak memesona sama sekali. Tang Tian mengutuk diam-diam, ekspresinya kasar, aku bisa mengajarimu energi tubuh Derek, tapi aku dengan susah payah mencapai ini sendiri, apa yang bisa kamu berikan sebagai gantinya? Tolong beritahu aku. Kren tegas dan serius, selama Kren memilikinya, atau apapun yang bisa aku lakukan, pasti tidak akan menjadi masalah. Sepertinya dia domba yang gemuk. Mata Tang Tian berbinar. Sepertinya dia pemula. Bing muncul entah dari mana, dia menenangkan wajah pokernya. Keke. Hehe. Tang Tian yang telepati dengan Bing tertawa polos pada saat yang sama. Dengan senang hati. Penampilan Tang Tian yang polos, senyumnya seterang matahari. Pertama, katakan padaku apa yang kamu miliki. Dengan cara ini akan lebih mudah bagi kita untuk membahas masalah pertukaran. Petik 2. Suling ajaib memandang senyum cerah Tang Tian dengan linglung, wajah cerah itu, ada yang salah.
Tiba-tiba, dia meragukan kesimpulan dan kesimpulan sebelumnya tentang Tang Tian. Suling ajaib selalu berpikir, Tang Tian mampu menahan gangguan bedevilment, adalah karena hatinya murni seperti matahari. Tapi, dari apa yang dilihatnya, wajah cerah Tang Tian, mengirim tulang belikat Magic Flute ke bawah. Kecuali, bahkan ketika merobek seseorang, orang ini sebenarnya sangat fokus dan murni tentang hal itu. Suling ajaib yang kaget, tetap diam saat dia bergerak beberapa langkah menjauh dari Tang Tian. Dia memandang Kren dengan simpati, seorang pemuda yang baik, sayang sekali dia akan mendarat di telapak tangan iblis. Magic Flute sangat mengagumi Kren. Dari satu pandangan, dia bisa tahu bahwa Kren berasal dari keluarga yang baik, dan dengan hati-hati terawat. Setiap gerakan yang ditampilkannya anggun dan mulia, dan itu tidak bisa dipalsukan. Dia kira-kira bisa menebak, Kren memiliki ibu yang luar biasa, hanya orang tua yang mulia yang bisa merawat seorang pemuda yang luar biasa yang merupakan pahlawan sejati. Dia memiliki temperamen yang sama, suling ajaib yang berasal dari keluarga bangsawan merasa dekat dengan Kren. Tapi, dia dengan bijaksana tetap diam, dan menyerah berusaha menyelamatkan domba yang menyedihkan ini. Jika itu hanya pemuda Tang maka itu akan baik-baik saja, tetapi dengan wajah harimau poker di samping menonton dengan penuh perhatian, pemuda cantik yang menyedihkan ini, tidak dapat lepas dari cengkeraman kedua iblis. Menghentikan mereka sama dengan membunuh keluarganya sendiri. Tidak perlu berbicara tentang anak muda Tang, menambahkan wajah rubah tua poker lincah, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu mudah. Tolong jaga dirimu, anak muda yang cantik. Menghadapi keceriaan Tang Tian, Kren tidak memiliki penjagaannya. Dia bahkan menyimpan prasangka yang dia miliki sebelumnya. Pria muda yang terisak-isak yang wajahnya tertutup lendir itu sebenarnya adalah pria muda yang cukup baik. Menyambut bola yang ditendang Tang Tian, kepribadian Rookie Kren meledak. Tersenyum pahit, aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku berikan sebagai gantinya. Itu adalah kata-kata tulusnya. Pedang derek adalah barang suci dari Sekte Derek. Dia tidak boleh dan tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk pertukaran. 3 senjata harta karun Sekte Kren semuanya hilang dan satu-satunya yang muncul, Heavenly Light Pellet Kren, ada di tangan lawannya. Tiba-tiba, Kren menyadari sangat bodoh untuk datang mencari Tang Tian seperti ini. Dia menemukan pria itu tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk ditukar dengan energi tubuh Derek. Senjata harta karun. Apakah kamu memilikinya? Sekte Derek adalah sekte besar. Tang Tian terdengar sombong, tampak seolah sedang mempertimbangkan untuk lawannya, kamu mungkin memiliki beberapa senjata harta yang benar. Kren tersenyum dan menjawab dengan jujur, ada 3 senjata harta karun di konstelasi Kren. Satu-satunya yang muncul adalah Heavenly Light Pellet Kren milikmu. Petik 2. Tang Tian bersemangat sekarang. Apa yang dulunya adalah bronze Kren sekarang adalah beberapa Heavenly Light Pellet Kren. Tang Tian tidak tahu sejarah atau penggunaannya, dia bahkan tidak pernah berharap Kren muncul seperti ini. Tapi Tang Tian tidak menunjukkan emosinya yang sebenarnya. Meskipun matematikanya buruk tetapi ini tidak menghentikannya untuk menjadi pengusaha yang licik. Tang Tian mengerutkan kening, jika kamu tidak memiliki senjata harta karun, maka itu akan sulit. Apakah kamu memiliki koin bintang? Aku lebih suka senjata harta karun karena koin bintang tidak bisa banyak membantu aku, apa? Kamu benar-benar tidak punya senjata harta karun. Maka koin bintang akan berhasil. Petik 2. Sama seperti Kren menghembuskan napas lega, Tang Tian mengangkat alis, tapi, jangan mencoba bermain dengan aku dengan menyuap aku hanya dengan jutaan koin bintang. Seolah-olah Kren tersambar petir. Hanya jutaan koin bintang. Bermain dengannya. Wajahnya memucat. Meskipun Sekte Derek memiliki seluruh konstelasi Derek untuk diri mereka sendiri, konstelasi Derek hanya konstelasi kecil. Keuangan Sekte Derek miskin dan karena fakta Sekte Derek telah jatuh, Sekte Derek diisolasi dari dunia luar. Sekte Derek menggunakan mata uang mereka sendiri. Praktis tidak ada yang menggunakan koin bintang. Tak perlu dikatakan jutaan koin bintang, bahkan membuang 100.000 koin bintang. Semua tetua klan dari Sekte pasti akan memiliki mata mereka merah seperti anjing ganas saat mereka bergegas untuk menjemput mereka. Jangan tersinggung. Itu salah aku menggunakan serigala untuk menggambarkan tetua klan. Ratusan ribu koin bintang adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diserahkan oleh Sekte itu. Satu-satunya kemungkinan Sekte mampu menyerahkan jumlah yang begitu besar adalah jika mereka meminta dari ibu atau bibi mereka tetapi. Kren tersenyum lebih pahit sekarang. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melemparkan pikiran tidak realistis ini ke belakang kepalanya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kren berkata jujur. Tang Tian mengerutkan kening sekarang. Dia murni hanya membuat lelucon dari semua senjata harta karun. Tujuannya adalah koin bintang. Pria muda yang seperti dewa itu kekurangan uang. Semua uangnya ditempatkan untuk bertaruh pada persenjataan mekanis Sai Lei dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Melihat pakaian Kren ini, dia yakin dia kaya. Dia mungkin tidak punya apa-apa tentangnya, tetapi dia jelas tidak kekurangan uang. Itu benar. Kamu dapat mengirim keluarga kamu ke sini. Kami bisa menunggu beberapa hari. Bing tertangkap. Tang Tian tiba-tiba melihat cahaya dan diberi energi lagi. Benar, uang tunai. Bajingan ini pasti tidak punya cukup uang untuknya. Memang, semakin tua, semakin bijak. Dengan poker berwajah paman masuk untuk membantu, dia mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Kren menghela nafas, sekte aku tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Wajah Tang Tian tenggelam.
Rencananya untuk menyerang emas telah gagal. Suasana hatinya berubah secara instan, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita perjelas, aku tidak akan memberitahu kamu energi tubuh Derek tanpa mendapatkan apapun, aku menghabiskan banyak energi untuk mempelajarinya, bagaimana aku bisa memberitahu kamu seperti ini? Petik 2. Kren tertawa getir, kata-kata Tang Tian, tidak bisa disangkal hanya dengan alasan. Generasi murid berikutnya dari Sekte Derek tidak mencapai pencerahan pada energi tubuh Derek. Dari apa yang dia pikirkan, itu sangat rumit. Tang Tian pasti menghabiskan banyak upaya mental dan fisik yang tak terhitung jumlahnya, untuk memolesnya. Teknik bela diri yang diwariskan secara khusus, agar seseorang mau menukarnya, sudah merupakan surga yang dimenangkan. Untuk seseorang yang memberikannya gratis atau membebankan biaya. Bahkan Kren merasa bahwa dia tidak akan bisa melakukan itu. Mata Kren meredup. Bing tiba-tiba membuka mulutnya, karena kamu tidak punya harta, dan tidak punya uang, sepertinya hanya ada satu cara lain. Seolah-olah Bing memberinya kesempatan terakhir, Kren segera meraihnya dan dengan antusias bertanya ketika dia mengangkat kepalanya, bagaimana? Bekerja untuk kita sebagai pengganti. Langit biru harimau mengangkat tangannya, ketika suara Bing keluar dari dalam, selain ini, cara lain apa yang bisa ada? Tang Tian bertanya, dapatkan anak ini bekerja. Secara mengejutkan dia menasehati Bing, hei, Paman, bocah ini yang bahkan tidak terlihat berguna, kekuatannya pasti begitu. Tiba-tiba tatapan Tang Tian menatap Magic Flute yang tidak jauh, nadanya tiba-tiba berubah, tentu saja, Paman Flute yang memiliki kekuatan seperti itu, jarang terlihat. Magic Flute berdiri kaku ketika dia memperlihatkan senyum, dia melambaikan tangannya, menunjukkan dia tidak peduli. Aku bersedia bekerja untuk itu. Kren tiba-tiba berkata. Untuk kebangkitan Sekte Derek, untuk keinginan terakhir ayahnya, bekerja untuk Derek, tidak banyak. Aku tidak mau membawa seseorang yang tidak berguna. Anak muda Tang yang jelas-jelas menginginkannya, bertindak tidak bahagia, hei, Paman, karena itu idemu, maka kamu mengujinya. Berapa banyak kekuatan yang seharusnya ia miliki, kualifikasi untuk dapat bekerja untuk itu. Petik 2. Kren melangkah satu langkah, mengeluarkan pedangnya, jubah putih saljunya berkibar, ekspresinya menjadi serius, dia menekuk tubuhnya, tolong, buat gerakanmu. Bing sangat bersemangat menghadapi orang ini yang tiba-tiba jatuh dari langit, melihat bahwa dia sangat mudah, dia berkata, kalau begitu aku datang. Selesai, sosok Sky Tiger menghilang. Ekspresi Kren tenang dan mantap, tanpa menghunuskan pedang kuno di tangannya, dia menyerang ke arah kanan bersama dengan sarungnya. Ci! Sinar putih pedang, terbang keluar. Sosok samar Sky Tiger, muncul di depan balok pedang. Ketika seorang ahli mengungkapkan langkahnya, seseorang bisa langsung tahu apakah dia seorang ahli atau tidak. Ekspresi yang tidak puas pada wajah Tang Tian menghilang, ekspresinya berubah. Derek pedang, sangat halus dan halus, sinar pedang putih membawa kabut putih samar, yang seperti awan putih mengambang di sepanjang gunung, ia memiliki perasaan halus seolah-olah menempatkan dirinya di atas populasi umum. Tang Tian bisa mengatakan bahwa balok pedang itu dipelajari dari Sekte Derek, dari niat menari Derek di dalamnya. Tetapi yang lebih penting, adalah bahwa ia dapat secara akurat mengukur sosok Bing. Kecepatan Sky Tiger luar biasa cepat, dan Bing adalah seorang ahli bela diri mekanik yang mampu memanfaatkan keunggulan luar biasa ini, dan sangat sedikit orang yang dapat melihat, dalam satu gerakan, menangkapnya dengan akurat. Dia yakin ada sesuatu di balik lengan bajunya. Apapun yang bisa dikatakan Tang Tian, seruling ajaib juga bisa menceritakannya secara alami. Bing sedikit terkejut. Sky Tiger membentangkan sayapnya terbuka dan mempercepat kecepatannya. Kren tampak serius. Pedang kuno di tangannya tampak lebih berat dan tindakannya menjadi lebih lambat tetapi dia masih tidak menariknya keluar dari sarungnya. Aura pedang melintas di langit dan menjadi lebih cerah. Aura sinar pedang putih menunjukkan sedikit siluet Kren. Perlahan, mutiara keringat terbentuk di dahi Kren. Ki putih yang dia ledakkan tidak menyebar. Ekspresinya lurus ketika dia menarik serangan lebih lambat sekarang. Dia kaget. Sangat kuat. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri mekanik menjadi begitu kuat? Sekte Derek tidak memiliki murid yang bisa melampaui dia, bahkan para tetua klan yang telah berkultivasi keras selama puluhan tahun bahkan mungkin tidak mengungguli dia. Selain hadiah dan kesulitannya yang luar biasa, ini pasti ada hubungannya dengan warisannya. Warisan ibunya, dibandingkan dengan Sekte Derek, jauh lebih kuat. Sejak muda, dia secara bersamaan telah melatih teknik bela diri Kren Sek dan warisan ibunya, dan itu adalah pertama kalinya dia berada dalam posisi yang sulit. Energi tubuh Derek inilah yang tidak akan pernah ia hindari. Kecepatan lawan sangat cepat sehingga tidak bisa dimengerti dan semakin cepat. Tapi, dia tidak boleh menyerah. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia. Keringat mengalir di wajah Kren seperti hujan. Semua ki pada dirinya mendidih saat dia mengepalkan giginya dan mengangkatnya. Tiba-tiba, tubuh Tiger Sky terdiam. Suara tenang muncul dari dalam, oke, kamu sudah lewat. Hanya 3 tahun yang kamu butuhkan untuk melayaninya dengan imbalan energi tubuh Derek. Petik 2. Kren sedikit kelelahan tetapi dia sangat gembira. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangguk, oke. Tang Tian berlari dengan pantatnya tersentak naik dan turun. Melemparkan kepadanya kartu truf, kontrak roh bela diri. Melihat kemampuan Kren, Tang Tian tahu dia mendapatkan emas.
Dia sudah mulai mempertimbangkan apakah dia harus mendorong layanan yang mempekerjakan seniman bela diri jalan surga dan dia hanya perlu mengambil uang. 3 tahun, berapa banyak yang bisa dia hasilkan? Tang Tian merasa kewalahan tapi itu pasti menjadi lebih baik. Tiba-tiba, rengekan pecah. Tang Tian terkejut dan segera, dia sangat gembira, Xiao Susu. Kamu bangun. Petik 2. Segera, dia melemparkan kren ke satu sisi saat dia berlari ke Ling Su. Ling Su membuka matanya perlahan. Keteguhan dalam matanya yang berwarna oranye menyala dengan hasrat yang tidak terbatas. Domain. Luo Feng agak terkejut. Hanya Hong yang memiliki wilayah kekuasaan sendiri di bumi, dan Hong menjadi nomor satu yang tak perlu dipersoalkan di planet ini karena hal itu. Namun menurut Hong, tampaknya Thunder God pun memiliki domain sendiri sekarang. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari ruang pergelangan tangan, mata Babata terbuka lebar dan dia terus berteriak, domain. Bagaimana bisa satu planet tiba-tiba muncul dengan dua yang memiliki domain sendiri, dan mereka berdua hanya pejuang bintang? Ini tidak mungkin, ada yang tidak normal, sudah seperti memukul lotre. Bagaimana bisa ada dua? Petik 2. Babata, tidak perlu untuk keributan seperti itu. Pikiran Luo Feng mengomunikasikan kepadanya, jika Dewa Guntur memiliki domain sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas, ada sedikit harapan lagi, itu adalah hal yang baik. Suasana hati Luo Feng sangat berat. Tidak, Luo Feng, kamu tidak mengerti. Dalam ruang virtual, Babata berkata, mari kita begini, menjulang kamu angkutan 3 bentuk besar dan 9 tingkat, kondisi untuk bentuk ketiga, kamu harus ingatkan. Aku ingat, mencapai tingkat semesta, pengganda pada usia 48, dan aku harus memiliki domain aku sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa melatih dan memanfaatkannya. Luo Feng ingat dengan jelas. 3 kondisi, mencapai level semesta adalah 1, apa artinya itu? Itu berarti, bahkan di antara prajurit tingkat semesta, ada yang tanpa domain mereka sendiri. Tingkat alam semesta, biasanya, satu galaksi hanya memiliki satu tingkat alam semesta. Dan mereka tidak harus memiliki domain sendiri. Babata tidak bisa membantu tetapi berkata dengan panik, menurut 4 tahap, dasar-dasar. Persepsi, domain, dunia, Luo Feng sekarang, kamu hanya berada di bagian dasar dari itu. Petik 2. Bahkan dalam kategori prajurit tingkat bintang, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki domain sendiri. Untuk pejuang tingkat Traveler Star memiliki domain sendiri. Pada dasarnya ini adalah keberuntungan yang bodoh, memukul hadiah pertama dalam lotere. Bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Dewa Guntur juga. Dari sudut pandang teoretis, ini, pada dasarnya 1 dari triliunan. Babata tidak bisa membantu tetapi berteriak. Luo Feng berpikir sejenak, reaksi Babata memang memiliki logikanya. Satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu eksistensi semesta, dan mereka tidak harus memiliki domain sendiri. Kemungkinan seorang pejalan kaki star untuk memiliki domain sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun bumi memiliki 2. Itu bagus juga. Babata mengangguk, Dewa Petir ini memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Jika ia dan Hong bekerja sama, dengan serangan pengorbanan hidup yang luar biasa, mereka memang memiliki beberapa harapan. Ada harapan. Luo Feng terkejut setelah mendengar 2 kata-kata itu dari Babata. Oh, Luo Feng, kamu belum pernah berkeliaran di alam semesta sebelumnya, kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan domain sendiri. Jika Hong dan Dewa Guntur ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan beberapa organisasi besar. Pelancong bintang yang memiliki domain sendiri, pasti dilabeli sebagai jenius. Petik 2. Dan prajurit dengan domain mereka sendiri, begitu mereka mengambil risiko semuanya. Akan sangat menakutkan, karena mereka dapat menggunakan gen dan sel mereka, kekuatan tubuh, roh dan kekuatan mental, semua kesadaran bergabung bersama. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Babata menjelaskan, dan ketika mereka mempertaruhkan semuanya, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka naik ke tingkat yang mengerikan. Petik 2. Bahkan ketika mereka tidak mengambil risiko itu semua, prajurit pelancong star dengan domain mereka sendiri, secara alami tak terkalahkan di kelas mereka sendiri. Saat mereka mempertaruhkan semuanya, satu adalah seorang Star Traveler level 7 sementara yang lain seorang Star Traveler level 8. Aku percaya bahwa domain Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin sudah mencapai level 2 domain, ketika mereka berdua mengorbankan jiwa mereka dan bertempur sampai mati, akan sulit untuk mengatakannya. Babata menghela nafas tanpa henti, 2 jenius luar biasa. Jika mereka terpapar ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak harus mengambil risiko hidup mereka. Rumput distrik Mingyue, Luo Feng menyaksikan kapal demi kapal pergi. Hong, Dewa Guntur, kamu harus berhasil. Luo Feng bergumam pelan. Melolong. Gemuruh. Suara gemuruh dari sisi timur, ledakan, suara monster menderu melintas, api berkobar. Sejak awal sore, makhluk laut sudah memulai pertempuran mereka dengan kota markas Jiangnan. Namun, dengan persiapan manusia hingga 10 tahun, mereka pasti bisa menahan serangan mereka setidaknya untuk sementara. Berderak. Luo Feng mendorong membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di ruang tamu. Bro, ada apa? Luo Hua berdiri dan bertanya. Apakah monster yang tertelan itu mati? Su Xin,
yang semula duduk di sofa berdiri, dengan gugup menatap penuh harap pada Luo Feng. 7 orang di ruang tamu semua melihat Luo Feng. Luo Feng sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka menyerang monster yang melahap hari ini, dan bahwa ada jaminan tinggi untuk membunuhnya. Tidak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada harapan. Luo Feng berkata dengan lembut, pasti masih ada harapan. Menyelesaikan, Luo Feng segera naik ke atas. 7 di ruang tamu saling memandang. Gong Xinlan berkata dengan lembut, tekanan pada Little Feng harus sangat besar. Su Xin, pergi menemaninya. Baik. Su Xin mengikuti tangga ke atas. Di dalam kamar tidur lantai 2. Luo Feng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan itu? Luo Feng bertanya. Tidak, bahkan meriam laser B6 telah gagal dan hancur, tidak ada cara lain. Kamu hanya bisa mengandalkan jenius pejuang domain Traveler 2 Star untuk bertarung habis-habisan. Babata berkata, ketika mereka membakar jiwa mereka, ada kemungkinan. Babata. Luo Feng bertanya, beling esensi tembaga bibrida aku, sangat tajam. Jika Hong atau Thunder God menggunakannya, bukankah itu sangat kuat? Mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas. Petik 2. Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sedangkan yang lain menggunakan pisau. Babata berkata dengan pasti, hanya ketika menggunakan senjata dan pedang, mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Beling esensi tembaga bibrida ini, hanya beling, bagaimana 2 pejuang menggunakannya. Hanya kamu sebagai pembaca semangat yang bisa menggunakannya. Petik 2. Luo Feng panik di dalam. Perasaan menunggu kepunahan umat manusia, sangat menyakitkan. Dia merasa sangat tak berdaya. Jangan khawatir, aku sedang membangun tombak dan pisau. Babata berkata, senjata Hong dan guntur dewa, tombak dan bilah, sementara mereka dianggap sebagai senjata saleh di bumi ini, di alam semesta, mereka terlalu lemah. Aku menggunakan beberapa bahan logam dari kapal untuk menyatukan beberapa senjata, baik itu ketajaman atau kekokohan, mereka pasti akan melebihi apa yang dimiliki Hong dan Thunder God sekarang. Petik 2. Baik. Luo Feng tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar, Su Xin membuka pintu dan masuk. Kamu pasti sangat lelah. Su Xin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Luo Feng. Aku oke. Luo Feng menghirup parfum wangi dari tubuh Su Xin dan tidak bisa menahan tangan dan menariknya untuk memeluknya. Su Xin bergerak lebih dekat ke Luo Feng, menempatkan kepalanya di dadanya, berkata dengan lembut, Luo Feng, ada sesuatu yang pada awalnya ingin aku beritahukan padamu setelah bencana berlalu, namun, aku khawatir jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Petik 2. Apa itu? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hamil. Su Xin berkata dengan lembut. Suaranya lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Luo Feng segera duduk tegak, tampak terkejut pada Su Xin, kamu katakan. Iya. Su Xin mengangguk. Haha, biarkan aku memeriksa, oh, hehe, memang, itu sepasang kembar, keduanya laki-laki. Haha, suara Babata bergema di benak Luo Feng. Hamil. Ini, mata Luo Feng terbuka lebar. Dia sangat bahagia namun sangat khawatir. Ada apa dengan ini? Memang, selama liburan musim dingin sebelum dia tinggal bersama Su Xin, dan mereka mulai mendiskusikan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, hal-hal pasti terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan gembira setelah mendengar berita seperti itu. Namun, sekarang, kemanusiaan dan masyarakatnya menghadapi kepunahan, namun Su Xin hamil, dan dengan anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Su Xin kaget. Tidak seperti itu, aku sangat senang, hanya sangat bermasalah. Kekhawatiran Luo Feng, tanpa persiapan apapun, hanya meningkat 10 kali lipat. Sial. Ketika dia bersama Su Xin sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan perlindungan, kehamilan seharusnya menjadi hal yang baik karena mereka akan menikah. Siapa yang akan tahu sekarang? Jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas, semua umat manusia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan yang begitu sepi? Dan Luo Feng sangat jelas. Bepergian di alam semesta tanpa mencapai tingkat pelancong bintang akan berarti kematian. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Su Xin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Tidak ada. Luo Feng dengan lembut memeluk Su Xin, menundukkan kepalanya, bertumpu pada perutnya. Ini membuatnya tertawa, ini masih terlalu dini, kamu tidak dapat mendengar apapun. Aku bisa mendengarnya. Luo Feng memikirkannya, ini adalah garis keturunan yang lewat. Pidato Hong sebelumnya tentang memberi anak-anaknya kesempatan untuk bertahan hidup tidak beresonansi dengan Luo Feng, tapi sekarang. Benar, perasaan yang sangat aneh. Anak-anak, aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun, aku berjanji, kamu akan memiliki masa kecil yang indah, dapat pergi ke sekolah, berlatih seni bela diri. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup dalam ketakutan, selamanya menjalani kehidupan tanpa harapan. Aku berjanji. Aku berjanji dengan hidup aku. Petik 2. Tanggal 16 Januari sore, ada beberapa kabut.
Luo Feng menginjak shuttle yang melonjak dan tiba di pangkalan Hongning. Tidak ada pejalan kaki terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personel militer dengan cepat maju. Luo Feng mendarat di pintu masuk kapal transportasi antar bintang itu. Investigator Luo. Penjaga di pintu masuk membungkuk dengan hormat. Luo Feng berjalan langsung, dengan cepat menuju ke ruang pelatihan di mana Hong dan Dewa Guntur berada. Di sepanjang jalan setapak, dia bertemu dua orang, satu lelaki dan satu perempuan, keduanya pemuda. Fitur wajah gadis itu mirip dengan Hong. Luo Feng telah membaca informasi tentang putra dan putri Hong sebelumnya. Investigator Luo. Kedua pemuda itu membungkuk. Kalian berdua adalah anak-anak kepala. Luo Feng bertanya, sementara mereka tampak muda, dua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Luo Feng, hanya karena perbedaan kekuatan, mereka tampak lebih muda. Iya. Mata kedua pemuda itu merah, jelas mereka menangis. Pada titik ini, aku tidak akan bertemu kepala. Kalian berdua bisa menyerahkan kedua senjata ini ke kepala dan Dewa Guntur. Juga, pelindung tubuh ini, berikan pada Dewa Guntur. Luo Feng berkata, sambil menyerahkan tas yang dikenakannya pada mereka, di dalamnya ada senjata tajam yang Babata keluarkan keluar malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu adalah baju besi ketat pemilik Gunung Naga Hitam X-81 tertinggal ketika dia meninggal. Hong memiliki sulur kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Dewa Guntur secara alami lebih masuk akal. Ini, kedua pemuda itu terkejut. Kepala hampir tidak pernah menjaga kalian berdua, ayahmu sangat hebat dan mulia. Sungguh, Luo Feng berkata sebelum berbalik dan pergi. Tuan, silakan masuk, guru telah menantikan hal ini untuk waktu yang sangat lama. Penjaga perlahan mendorong pintu perunggu tebal dan berat, pintu perunggu bergemuruh keras, suara beresonansi jauh dan lebar. Guo Dong yang memiliki wajah pucat, membawa Guo Yu yang tidak sadar. Guo Dong saat ini tidak memiliki bantalan kepala pasukan Fire Crow yang legendaris, ekspresinya kuyu, janggutnya berantakan, murid-muridnya yang berapi-api redup. Setelah malam, dia sudah berusia lebih dari 10 tahun. Dia perlahan memasuki aula besar. Satu sosok, muncul di tengah aula besar, pandangan belakang yang tinggi memasuki visinya, menyebabkan hati Guo Dong menggigil. Sosok di depannya, memiliki bulu hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Orang itu membalikkan tubuhnya dan setelah melihat situasi Guo Dong, dia dipenuhi dengan kejutan, apa yang terjadi pada saudara Guo. Dengan alis yang lebar dan padat dan wajah yang persegi, dia membalikkan tubuhnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat sosok Xia Yu, hati Guo Dong masih melonjak. Bulu hitam tebal, menutupi seluruh dadanya, membuatnya tampak seperti manusia burung. Bulu-bulu hitam di sekitarnya, semua berasal dari bulu lebat di dadanya, dan melayang di udara. Xia Yu, Heaven Road List peringkat 9.915, ia lebih tinggi dari Guo Dong dengan 13 peringkat. Guo Dong memahami kekuatan Xia Yu dengan sangat baik, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari yang disarankan peringkat. Xia Yu selalu dalam budidaya pintu tertutup, dan dunia luar tahu sedikit tentang kekuatannya. Kali ini kita bertemu orang yang merepotkan. Suara Guo Dong terdengar seperti kasar, senyum pahit muncul di wajahnya. Siapa lawannya? Wajah Xia Yu membeku, untuk dapat menyebabkan Guo Dong menjadi seperti itu pasti seorang seniman bela diri dengan peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Guo Dong. Seniman bela diri yang kuat mana yang akan mengunjungi Corvus Constellation? Saudara Xia, apakah kamu tidak melihat berita bela diri abadi minggu ini? Wajah Guo Dong pahit. Xia Yu menggelengkan kepalanya, aku belum lama mengikuti berita, jangan bilang ada orang kuat baru-baru ini. Tang Tian. Guo Dong menertawakan dirinya sendiri, seseorang yang begitu baru sehingga dia tidak bisa lebih baru, dia bahkan tidak ada dalam daftar tunggu untuk memulai. Aku tidak tahu dari mana dia merangkak. Petik 2. Dari mana dia berasal? Xia Yu tidak berani menghina seseorang yang tidak dikenalnya. Aku tidak tahu. Teknik bela dirinya tampaknya adalah Fire Skite Ghost Claw dari Honorable Martial Group, tetapi kekuatan yang dilepaskan jauh lebih kuat. Dia harus datang dari keluarga kaya, dia memiliki senjata harta karun bintang, dan baju besi untuk itu. Guo Dong menghela nafas. Saudara Guo ceroboh. Xia Yu berkata dengan ringan. Grup marsial terhormat, senjata harta karun, baju besi, 3 poin ini, mengatakan bahwa orang baru ini yang tiba-tiba keluar, tidak sederhana. 3 poin yang menghubungkan satu orang, tanpa berpikir, dia benar-benar masalah besar. Manusia akan melakukan apa saja untuk kekayaan, sama seperti burung untuk makanan. Guo Dong tertawa getir, aku bukan satu-satunya yang keluar, bahkan orang tua buta telah muncul. Orang tua buta Chot. Murid Xia Yu dikontrak. Mendengar itu, Xia Yu tahu, masalahnya tidak sederhana. Aku datang kali ini, untuk memohon pada saudara Xia setetes darah bulu hitammu. Guo Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Xia Yu tertegun, aku bersedia memberi kamu darah bulu hitam ini, dan aku tahu bahwa Brother Guo berencana untuk memberikannya kepada pemuda ini untuk digunakan, tetapi kamu sebaiknya memikirkannya. Jika tidak, dia akan seperti aku, dan sulit untuk keluar di masa depan. Petik 2. Xia Yu menunjuk bulu hitam lebat di dadanya, dan menatap Guo Dong dengan tenang. Guo Dong menggigit bibirnya, sedikit rasa sakit melintas di matanya, aku tidak tahan melihatnya mati. Baik, Xia Yu menyetujuinya dengan sepenuh hati.
Berjalan menuju Guo Yu, setetes darah tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Dalam setetes darah ini, ada bulu hitam kecil mengambang di dalam. Setetes darah yang mengandung bulu hitam jatuh ke mulut Guo Yu dan segera, ada lapisan kabut-kabut berwarna hitam muncul di tubuh Guo Yu. Dia mungkin perlu 20 hari sebelum dia bisa bangun dari koma. Kata Xia Yu. Terima kasih saudara Xia. Guo Dong menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Bukan masalah besar. Jangan repot-repot. Xia Yu melambaikan tangannya, mengangkatnya. Aku tidak memiliki barang-barang pada aku sekarang untuk menguntungkan saudara Xia kecuali untuk rahasia pedang penyegel iblis ini. Guo Dong berkata. Pedang iblis-iblis. Mata tenang dan pendiam Xia Yu berubah besar dan bulat, apakah kamu mengacu pada pedang penyegel iblis Crater Constellation? Memang, saudara Xia berpengetahuan. Guo Dong mengangguk, konstelasi Kawa adalah konstelasi yang paling membosankan. Tidak banyak orang mengetahuinya atau harta terkuatnya. Pedang penyegelan iblis adalah peringkat emas dan merupakan harta suci konstelasi Kawa. Petik 2. Xia Yu dengan cepat mendapatkan ketenangannya, apakah saudara Guo masuk ke kekacauan ini karena pedang ini? Betul. Guo Dong mengangguk, di dekat desa, ada desa pedang kecil bernama Desa Pedang Xie. Pedang ini telah dijaga oleh keluarga Xie. Aku mengetahui hal ini secara tidak sengaja. Pedang iblis penyegelan terletak di bagian belakang Desa Pedang Xie di puncak pedang batu. Aku sudah ada di sana berkali-kali namun aku tidak mendapat balasan. Awalnya, aku tidak ingin bergerak tetapi aku tidak tahu bagaimana Pak Tua Buta itu mendapatkan berita darinya. Dia juga datang untuk itu. Dalam kebodohan, aku harus menunjukkan diri. Siapa tahu aku akan bertemu Tang Tian dan gengnya dan masuk ke masalah ini. Petik 2. Xia Yu telah tenang sekarang, tidak ada satu orang yang tidak akan bernafsu untuk harta suci tetapi itu bukan sesuatu yang bisa aku tangani. Tidak peduli seberapa kecil konstelasi kawah, itu masih konstelasi. Mungkin bukan hal yang baik untuk memiliki harta suci rasi bintang di tangan. Petik 2. Xia Yu benar, jalan surga tidak terbatas dan ada banyak planet, tetapi hanya ada 88 di antaranya yang dianggap layak disebut rasi bintang. Setiap rasi bintang memiliki harta suci. Kekuatan harta suci mungkin tidak lebih kuat dari semua harta lainnya di rasi bintang. Sebagai contoh, Immortal Crown Qianhui hanya memiliki peringkat perak. Tapi dalam seri harta gunung Constellation abadi, itu akan selalu menjadi yang terkuat. Itu jatuh dari peringkat emas ke peringkat perak. Bahkan, semua harta konstelasi abadi jatuh. Kekuatan harta suci menunjukkan seberapa kuat rasi bintang itu. Tetapi, sebagai harta terkuat dari rasi bintang, harta suci akan selalu memiliki poin unik. Jadi, ketika harta karun suci muncul, akan ada pertumpahan darah. Karena, harta suci terlalu langka. Di antara 88 harta suci, berapa banyak yang telah terkubur dalam-dalam? Tidak ada yang tahu berapa banyak harta suci yang tersisa. Bagi Xia Yu, harta suci bukanlah pertanda, itu adalah kebahagiaan sejauh mereka tidak berani memikirkannya. Konstelasi kawah sekarang penuh dan memudar tanpa kehidupan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak daya yang tersisa di pedang penyegel iblis ini. Guo Dong menyebutkan, karena kakak Xia tahu sesuatu tentang pedang penyegel iblis, maka kamu harus tahu ada banyak harta yang disegel oleh pedang penyegelan iblis yang telah menghilang bersama dengan pedang penyegelan iblis. Bro Xia mungkin merasa bahwa dimensi Ling Suo tidak realistis untuk didapatkan, tetapi kamu mungkin mendapatkan emas jika kamu berhasil mendapatkan satu atau dua dari harta ini. Petik 2. Mendengar itu, Xia Yu tergerak, dia memandang Guo Dong, agar saudara Guo datang kali ini, sepertinya kamu berada di antara keduanya karena alasan politik. Aku datang atas kemauanku sendiri. Guo Dong berkata dengan tenang, Tang Tian adalah seseorang yang tangguh, dan dengan bantuan keluarga Xie, tentu saja harapannya adalah yang terbesar. Si buta-buta datang dengan persiapan kali ini, pelayan bisu itu, juga memiliki kekuatan sebagai cadangannya. Aku dan Xiao Yu terluka, tanpa bantuan saudara Xia, pada dasarnya kami adalah burung tanpa sayap, dan itulah kebenarannya. Kekalahan lawan kali ini, aku tidak bisa menerimanya sama sekali, dan sangat sulit bagiku untuk menelan, tetapi ini adalah kemarahan. Jadi aku datang untuk menemukan saudara Xia. Hal ini, menguntungkan bagi saudara Xia, aku pikir saudara Xia tidak keberatan memiliki satu atau dua harta bintang lagi. Xiaan merenung sejenak, pertarungan kamu dengan mereka, aku akan memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan membantu atau berdiri di samping. Tidak masalah. Guo Dong jauh lebih bahagia mendengar itu, memikirkan Tang Tian tiba-tiba niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata, kemarahan ini, aku ingin melepaskannya sendiri. Xia Yu menetapkan pikirannya untuk itu dan tersenyum dengan lugas, kalau begitu, aku akan mengindahkan saran teman Guo. Guo Dong tertawa kecil, mari kita kalahkan orang tua buta-buta bersama-sama. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Keesokan paginya, Tang Tian berlari untuk menemukan Kren, dan bertanya kepadanya tentang Heavenly Light Pellet Kren. Derek bergumam, Heavenly Light Pellet Kren adalah senjata dari Heavenly Kren Constellation, penggunaannya, adalah bahwa ia mampu membuka sesuatu seperti dantian, kamu dapat menyebutnya Kren dantian. Kamu harus bisa merasakan keberadaannya, tetapi cara menggunakannya, berbeda dari dantian normal. Petik 2. Apa bedanya? Itu seperti dantian, dan penggunaannya tidak jauh berbeda dengan dantian. Tapi itu tidak dapat berkembang dalam ukuran, selain itu, setelah menghabiskan semua kekuatan sejati di Derek dantian, tingkat pemulihannya sangat lambat.
Itu tidak dapat diisi ulang oleh Meridian, itu hanya bisa diisi sendiri, dan proses ini membutuhkan waktu lama. Kren menjelaskan. Kira-kira berapa lama? Tang Tian bertanya segera. Sekitar 15 hari. Kren mencoba yang terbaik untuk mengingat, jika aku tidak salah. Jika sudah seperti ini, itu artinya, kamu hanya bisa menggunakan setiap 15 hari sekali. Meski terlihat seperti dantian, tapi sejujurnya itu adalah harta karun bintang. Petik 2. Setiap 15 hari sekali. Tang Tian sedikit kecewa, tetapi setelah memikirkannya, dia puas. Karena dia memiliki satu dantian lagi, dan kren dantian jauh lebih besar daripada kolam dantian tingkat ke-6-nya, kira-kira 3 kali ukurannya. Ini berarti bahwa, kekuatan sejati Tang Tian saat ini, telah segera naik 4 kali dari kekuatan sejati lamanya. Ini sudah sebanding dengan seniman bela diri tingkat ke-7 biasa. Meskipun tingkat pemulihan sangat lambat tetapi setelah memikirkan kekuatan sejati yang melonjak, Tang Tian diam-diam senang. Jadi seperti itu. Tang Tian memiliki pandangan pemahaman, dan dia segera bertanya, jadi tidak ada tabu lain atau bagian penting dari itu untuk diperhatikan. Kren berpikir dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, tidak. Betulkah? Tang Tian mendorong batas kemampuannya. Enggak, Kren mengangguk. Baik, Tang Tian mendongak dengan puas. Mengangkat tangannya, oke, kamu bisa mulai mengerjakan tugasmu. Kren tidak pernah mengira wajah Tang Tian bisa berubah begitu cepat. Berdiri dengan linglung, dia bertanya, pekerjaan. Yap, bukankah kamu penggantinya? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bertanggung jawab atas kebersihan, kesejahteraan, makanan, dan semua kereta yang kami butuhkan di sepanjang jalan. Juga, masalah keamanan akan sepenuhnya diurus oleh kamu, Tang Tian berkata dengan serius, ingat, semakin besar kekuatan yang kamu miliki, semakin besar tanggung jawabnya. Jangan malas. Petik 2. Kren tertegun seperti ayam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, aku tidak tahu cara mengemudikan kereta. Kalau begitu pelajari. Tang Tian mengatakannya dengan acuh tak acuh, kami punya sopir. Kamu hanya perlu belajar darinya. Anak muda, aku tidak akan diskon pada energi tubuh Derek yang akan aku ajarkan kepada kamu jadi jangan malas ketika kamu bekerja. Petik 2. Kren yang tampak ramah itu linglung. Di sektenya, dia selalu dilayani, dan didandani oleh orang lain. Tapi hari ini, tiba-tiba, dia merasakan perasaan suram dalam 3 tahun ke depan. Tang Tian melambaikan tinjunya dan bersorak padanya, anak muda Kren, teruskan. Setelah itu, dia pergi. Sebelum dia berjalan keluar dari halaman, Xie Qing datang dengan cepat tampak mengerikan. Melihat Tang Tian, dia berteriak, Tuan, berita buruk. Kabar buruk. Tang Tian menatap pada jumlah binatang batu kerikil yang menutupi gunung dan dataran dan tidak bisa tidak terkejut, orang ini gila. Hanya Tang Tian yang bertindak sangat normal, tetapi sisanya memiliki wajah jelek. Terlepas dari apakah itu Lingsu atau Kren, melihat jumlah binatang batu kerikil, wajah mereka sangat aneh. Adegan binatang batu kerikil yang menyerang desa terakhir kali, dibandingkan dengan adegan di depan mereka saat ini, dianggap diabaikan. Batu kerikil binatang di depan mereka, tidak ada akhir bagi mereka. Terkondensasi dan dekat satu sama lain, mereka secara harfiah adalah lautan batu. Kecepatan binatang batu kerikil itu tidak cepat, tetapi jumlah mereka mencengangkan, karena mereka berkerumun perlahan, itu menakutkan. Wajah Xie Qing sangat terkejut, suaranya bergetar, pasti ada setidaknya 100.000 hal itu. 100.000. Wajah semua orang bahkan lebih pucat. Kekuatan individu binatang batu kerikil tidak banyak, tidak satu pun dari mereka takut bahwa, bahkan jika Raja Binatang Batu Kerikil ada di sini, semua orang tidak takut. Tapi, 100.000. Jumlah yang mengerikan ini, segera menyebabkan orang tersedak putus asa. 100.000 binatang berkerikil batu, itu sudah cukup untuk menghapus seluruh planet, tidak mungkin bagi beberapa desa pedang untuk menghentikan gelombang ini. Bahkan untuk Bing yang telah melalui era tentara besar, dia saat ini diam, tidak ada yang sejelas dia, sejumlah besar umpan meriam ini, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dibandingkan dengan Golem, kekuatan mereka terlalu lemah. Satu-satunya hal yang perlu dibanggakan, adalah Xie Qing dan yang lainnya tahu tentang situasinya lebih awal. Mengikuti kecepatan gerakan gerombolan binatang kerikil batu, itu akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi mereka untuk mencapai desa pedang keluarga Xie. Pikirkan cara untuk mundur. Tiba-tiba Bing berkata, kami masih punya waktu untuk menyesuaikan diri, dan meninggalkan tempat ini. Xie Qing menggigit bibirnya dengan erat, kesedihan muncul di matanya, kami adalah pendekar pedang, kami tidak bisa pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu semua akan mati. Bing kasar dengan kata-katanya. Suling ajaib akan datang. Tang Tian bersuka cita, dan wajah semua orang memiliki sedikit harapan, itu adalah melodi Magic Flute yang menyebabkan orang tua buta kegelapan untuk mundur terakhir kali. Dan jika Blind Chot Old Man bisa mengendalikan gerombolan binatang kerikil batu, maka Magic Flute juga bisa mengendalikan mereka. Suling ajaib yang bergegas kembali, setelah melihat gerombolan binatang batu kerikil, wajahnya berubah. Wanita berpakaian hitam memandang Blind Chot Old Man dengan hormat. Dia takut dan menghormati pria buta ini. Ketika dia menderita kekalahan terakhir kali, dia kehilangan semua kepercayaan dirinya pada teknik pertempurannya. Di depan para ahli, binatang batu kerikil itu seperti potongan kertas. Mereka tidak memiliki efek pada dirinya.
Tapi dia tidak pernah mengira Blind Chot Old Man akan menggunakan strategi pertempuran yang sama, tetapi kali ini, dia menemukan lebih banyak binatang kerikil batu. Keberuntungan ada di pihak mereka. Ada begitu banyak binatang batu kerikil di wilayah ini dan di bawah pimpinan Raja Binatang Batu Kerikil, mereka telah mengumpulkan hampir semua binatang batu kerikil dalam radius ribuan kilometer. Tapi, wanita berpakaian hitam itu memikirkan nada melodi dan mau tak mau berkata, "Tuan, jika seniman bela diri tipe suara datang lagi." Alasan mengapa orang tua buta-buta dapat mengendalikan begitu banyak binatang batu kerikil adalah karena teknik jenis suaranya. Lawannya memiliki seniman bela diri tipe suara yang luar biasa juga. Dari sesi sparring terakhir, Blind Chot Old Man tidak memiliki keunggulan. Tindakan sembrono dan gila seperti itu mengakibatkan dia menghormati orang tua buta-buta, tapi tetap saja, dia tidak mengerti. Duduk di kursi roda, orang tua buta itu akan menarik kumisnya berulang-ulang. Untuk mengendalikan binatang batu kerikil, dia akan membuka mulutnya perlahan dan membiarkan suara seraknya bergema di udara. Aku tahu apa maksudmu, tapi, kamu tidak perlu khawatir. Blind Chot Old Man tiba-tiba mengungkapkan senyum yang menakutkan, artis bela diri jenis suara lawan mungkin jauh lebih kuat daripada aku dalam hal kekuatan. Aku benar-benar kagum. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan hari itu? Petik 2. Wanita berpakaian hitam itu menjawab dengan hati-hati, kamu mengatakan kepada Nada bahwa kamu tidak akan memindahkan senjata apapun hari ini. Haha, itu benar. Kamu mengingatnya dengan jelas. Orang tua tukang buta tertawa, senjata, adalah pertempuran. Dalam pertempuran, kamu secara alami harus mencari titik lemah pada lawan kamu. Kekuatan aku dalam teknik tipe suara mungkin tidak setara dengan dia, tapi itu bukan karena dia tidak memiliki kekurangan. Ketika aku mendengarkan dengan seksama nadanya, teknik bela diri tipe suara lawan sangat sempurna, tetapi dia tidak memiliki ki yang cukup. Yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya sangat lemah. Petik 2. Kekuatan sejati sangat lemah. Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Dia tidak mendengarnya sama sekali. Nada melodi itu sempurna tetapi tidak bisa menutupi fakta bahwa ki-nya tidak cukup. Jika aku tidak salah menebak, lawan pasti mengalami cedera hebat sebelumnya dan belum pulih. Orang tua buta yang dianugerahi kecerdasan luar biasa dan menyeringai, tanpa kekuatan sejati, semua teknik bela diri kamu tidak akan ada artinya. Itu berlaku untuk teknik bela diri tipe suara. Aku tidak akan berdebat dengannya dalam hal teknik. Aku akan bersaing kekuatan sejati dengannya. Dengan begitu banyak binatang batu kerikil, bagaimana dia akan bertarung denganku? Petik 2. Dengan itu, ki yang ganas datang. Pada titik ini, wanita hitam akhirnya mengerti. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Memang, untuk membuatnya ke dalam Rhodes Heavenless, seseorang harus tidak berperasaan. Tapi, Tang Tian. Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam itu mengingat kejadian sebelumnya tentang bagaimana Lira Treasury terbang ke langit dan dia marah. Kali ini, aku akan memastikan kamu mati di tanganku. Sementara semua orang memandang dengan harapan, Magic Flute menggelengkan kepalanya, lawan melihat aku bahwa aku belum pulih dan aku tidak memiliki kekuatan sejati yang cukup. Dia datang untukku. Petik 2. Penjelasan Magic Flute membuat semua orang terdiam. Selain pindah, aku takut tidak ada jalan lain. Kata Bing dengan tenang. Dia tidak cemas. Dari sudut pandangnya, apakah Xie King dan yang lainnya pindah atau tidak adalah masalah keluarga Xie. Dia hanya perlu memastikan keamanan Tang Tian. Mereka memiliki kereta kuda surgawi. Akan mudah bagi mereka jika mereka ingin pergi. Meskipun binatang batu kerikil ini tampak mengerikan tetapi mereka tidak cukup cepat. Jika mereka ingin melarikan diri, binatang batu kerikil ini pasti tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Xie King tetap diam. Tang Tian tiba-tiba berkata, Paman Flute, bagaimana mereka bisa mengendalikan begitu banyak binatang batu kerikil? Magic Flute sedikit terkejut. Tetapi karena Tang Tian bertanya, dia lebih baik menjelaskannya dengan benar. Biasanya, untuk sejumlah kecil dari mereka, mereka bisa menggunakan teknik tipe suara untuk langsung mengendalikan mereka. Jika ada banyak dari mereka, maka kita hanya harus memilih beberapa pemimpin, dan membiarkan mereka mengendalikan sisanya. Semakin banyak makhluk roh bintang yang harus kita kontrol, semakin menuntut kekuatan yang sebenarnya. Petik 2. Tang Tian mencatat, aku mengerti, Stone Beast King. Magic Flute mengangguk, amati binatang batu kerikil ini dengan hati-hati dan kamu akan menyadari bahwa mereka sebenarnya dalam kelompok. Setiap kawanan akan dipimpin oleh Raja Batu Kerikil Batu. Tang Tian mulai menghitung, 1, 2, 3. Tapi sangat cepat, Tang Tian kabur, di mana aku? Kren tidak bisa membantu tetapi berkata, ada total 26. Kerja bagus, anak muda Kren. Tang Tian sangat gembira, itu berarti, ada total 26 Stone Beast King. Paman seruling, jika kita melenyapkan semua 26 Stone Beast Kings Beast ini, berapa banyak binatang Beast Kerikil yang bisa dia kendalikan? Petik 2. Semua orang tercengang, mereka semua terperangah oleh ide Tang Tian. Magic Flute benar-benar tercengang kemudian dia menyadari, benar-benar mustahil baginya. Itu berarti kita hanya perlu menghilangkan 26 Stone Beast King. Tang Tian bersorak. Tidak ada yang peduli dengannya. Ling Su menembaknya, hei, anak muda gila, mengapa kamu menghentikan perawatanmu? Idiot. Dari lebih dari 100.000 binatang batu kerikil, kamu akan membunuh 26 Stone Beast Kings Beast. Apakah kamu lelah hidup? Petik 2.
Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun tetapi jelas, semua orang berpikir ide ini tidak masuk akal. Tapi, tidakkah menurutmu 26 dibandingkan dengan lebih dari 100.000 binatang batu kerikil jauh lebih sedikit? Tang Tian memandang yang lain dengan linglung. 26 dibandingkan dengan lebih dari 100.000. Semua orang terdiam karena alasan Tang Tian. Tepat ketika Ling Su akan mengejek Tang Tian tiba-tiba, Bing mendukungnya, dia benar. Tang Tian melirik Ling Su dengan arogan. Dengan banyak pengalaman, Bing adalah orang pertama yang melihat potensi dalam rencana Tang Tian. Itu benar, itu bukan tugas yang mudah untuk membunuh 26 Stone Beast King's Beast di antara lebih dari 100.000 Beast Stone Kerikil, tetapi kesulitan itu segera turun dari benar-benar mustahil menjadi sangat sulit. Mungkin tidak tampak seperti perbedaan besar tetapi Bing tahu, ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Bing terperangah. Wawasan bajingan ini luar biasa. Melihat wajah arogan Tang Tian, tidak ada satu ons deposisi ahli. Namun, Bing tidak merasakan sedikit pun kelemahan. Itu bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Jika dia mengatakannya lagi, itu hanya keberuntungan belaka. Tetapi agar wawasannya muncul beberapa kali, dan masih berpikir itu adalah keberuntungan Tang Tian, Bing tidak akan pernah melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Bajingan ini. Kami tidak memiliki banyak tenaga kerja, tetapi itu juga untuk keuntungan kami. Bing mendukung, yang mendorong Tang Tian lebih jauh. Merasa bersemangat, ia menghitung buku-buku jarinya, kita bisa lebih gesit, lebih aktif. Paman Bing, Ling Su, Bangau, Xie Qing, dan di sana juga aku. Itu total 5. Rata-rata, kita hanya perlu membunuh 5 Raja Batu Kerikil. Petik 2. Tidak, kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak. Suling ajaib memotong kata-kata Tang Tian, kamu hanya harus membunuh 1 Raja Batu Kerikil. Jika lawan ingin mengendalikan gerombolan, maka itu berarti ia harus secara langsung mengendalikan sekitar 4.000 dari mereka. Tekanan semacam ini, akan menghabiskan kekuatan sejatinya dengan cepat. Selama kamu menyingkirkan 5, dengan jumlah yang begitu besar, itu akan menjadi berantakan. Jika kamu dapat menyingkirkan 10, maka pasukan akan hancur, dan mulai saling membunuh. Petik 2. Senyum Magic Flute sedikit dingin, dia akan segera tahu, bahwa dia bermain dengan api. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, Paman Flute marah. Mendengar pikiran Flute ajaib, semua orang terkejut. Menyingkirkan 5 Stone Beast King, lawan akan tenggelam dalam kebingungan, yang berarti masing-masing dari mereka harus membunuh 1 Stone Beast King. Untuk membunuh 10, pasukan akan runtuh, itu berarti bahwa setiap orang dari mereka harus membunuh 2 Raja Beast Stone Gravel. Tujuan mereka, dari yang tidak mungkin dicapai, dengan cepat menjadi dalam jangkauan. Kren melirik Tang Tian, merasa terkejut. Sama seperti semua orang siap untuk menyerah, pada saat di mana tidak ada yang bisa menemukan solusinya, orang ini yang tampaknya tidak terlalu pintar, benar-benar dapat menemukan peluang. Apakah itu kebetulan? Kemenangan. Kereta pikiran Kren terganggu. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tang Tian bersorak dengan tangan terangkat tinggi. Setiap orang yang menekannya, melihat ekspresi kemenangan di wajah Tang Tian, ditambah dengan sorakan dan energinya, semua orang mulai mengangkat tangan tinggi-tinggi, bersorak serempak. Kemenangan. Sinar matahari menyinari lengan mereka seperti hutan.